1955, pemilu pertama di Indonesia menyertakan 172 partai politik. Dibagi dalam dua tahap. Tahap pertama, 29 September 1955, memilih anggota DPR. Tahap kedua, 15 Desember 1955, memilih anggota konstituante. Kompas TV, independen, terpercaya. Warna-warni Indonesia, anugerah bagi bangsa, energi, Bhinneka Tunggal Ika. Rayakan keberagaman 12 tahun Kompas TV, Indonesia Raya. Hari ke-7 kebakaran sampah di TPA Sari Mukti, Bandung Barat, Jawa Barat belum padam, saudara. Helikopter akan dikerahkan untuk memadamkan api dari udara. Selebgram Oklivia diperiksa oleh Polres Metro Jakarta Pusat terkait kasus konten es krim. Oklin meminta maaf atas konten yang diunggahnya di media sosial. Rafael Alun Trisambodo, tersangka kasus pencucian uang yang juga merupakan ayah dari Mario Dandi, segera menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor Jakarta pada pekan depan. Temuan survei Litbang Kompas, tak ada jaminan bahwa kader parpol akan memilih bakal calon presiden yang diusung oleh partainya. Pemilih berpotensi memberikan suara kepada capres yang tidak didukung oleh partainya. Konsep frugal living alias gaya hidup hemat mulai banyak digunakan masyarakat untuk mengatur anggaran keuangan sehari-hari. Bagaimana tips supaya bisa menjalankan frugal living tetapi tak menyiksa? Kompas Bisnis juga akan mengulasnya pada pagi ini. Saudara, selamat pagi. Hari ini hari Jumat 25 Agustus 2023. Sapa Indonesia Pagi kembali menyapa Anda. Ada kami berdua, saya Valentina Sitorus. Dan saya Francisco Donasiano yang akan menemani Anda pada pagi hari ini. Valen, udaranya cukup cerah, cukup segar juga. Dan semoga ini juga berharap udara yang segar, cuaca cerah ini sebenarnya diikuti juga nih oleh kemudian terkait masalah capres-cawapres juga nih Valen. Karena ini cukup menarik sebenarnya. Udah akhir bulan Agustus, tinggal dikit lagi menuju Oktober pendaftaran. Iya, tentu dengan menunggu pendaftaran itu tadi, biasanya ini soliditas partai diperkuat begitu kan. Tapi ada yang menarik melihat daripada survei harian Kompas yang terbit hari ini, Litbang Kompas maksud kami ya, judulnya adalah dukungan pemilih dan partai ternyata tidak selalu sejalan. Nah, ini yang sering-sering dibilang bahwa ketika partai sudah mencalonkan bakal calon presidennya, ini diharapkan oleh masing-masing partai menimbulkan efek ekor jas. Nah, kalau misalnya secara awam begitu ya, efek ekor jas ini kan berarti efek sosok baca pres terhadap keterpilihan partai politiknya. Oke, diharapkan sosok-sosok populer ini meningkatkan elektabilitas partai. Tapi di survei Litbang Kompas kali ini yang nanti juga kita akan bahas sebagai menu utama dialog hari ini, ternyata dari konstituen sejumlah partai pengusung bakal calon presiden yang sudah ada 3 nama hingga saat ini, ternyata tidak fokus terhadap bakal calon presiden yang diusung oleh koalisi ataupun partai itu, ada yang berseberangan. Nah, ini kenapa? Jangan-jangan ada kecurigaan bahwa suara dari akar rumput bukan memilih dari sosok bakal calon presiden yang sebenarnya sudah dicalonkan. Ini nanti menarik, kita juga akan tanya kepada Litbang Kompas gitu ya. Karena kalau kita tanya kepada sejumlah politisi sebenarnya
Politik itu sangat cair, sangat dinamis juga. Tidak hanya di partainya sendiri, tapi para pendukungnya ini juga sangat berpengaruh juga, Valen dan juga saudara, untuk menentukan nantinya di Februari 2024 mendatang. Tidak kurang lebih setengah tahun lagi, tapi untuk pergerakan atau mesin politiknya ini harus tidak hanya dari parpolnya saja, tapi dari relawannya juga harus digenjot seperti itu. Nah, terkait juga masalah highlight pada hari ini adalah dukungan pemilih dan partai tidak selalu sejalan. Kita juga membahas soal masalah jalan yang akhir-akhir ini juga sempat menjadi perhatian juga sebenarnya Valen, di mana kalau kita lihat kemarin ada truk kemudian di daerah Lenteng Agung yang menabrak sejumlah pemotor karena lawan arah ini yang juga menjadi sorotan juga sebenarnya bagaimana kita berkendara sehari-hari kemudian mematuhi aturan lalu lintas dan kemudian bisa aman dan juga nyaman kayak kita ke kantor seperti hari ini, Valen. Iya, sebelum kita ke sana, saudara, nanti kami juga akan memberikan sejumlah informasi untuk Anda. Utamanya informasi yang pertama, diduga karena berasal dari sampah yang dibakar oleh seorang warga. Sebuah lapak pengepul barang bekas di Penggilingan, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, terbakar. Api dengan cepat membakar barang bekas yang berada di Jalan Boulevard Raya, Kelurahan Penggilingan, Jakarta Timur. Petugas pemadam kebakaran berusaha memadamkan api agar tidak menyebar ke permukiman warga. Api pun baru dapat dipadamkan pada 1 jam kemudian. Sama kesini itu udah kebun-kebun sama sampah. Lapak pemulung atau udah? Ya kan di sini ada bak sampah ini pembuangan dari warga nih. Jadi ibarat kata nih ada ngumpulin langsung pengepul gitu. Banyak kayak lapaknya? Ya cuma satu ini doang sih, satu kayak begini lah sedikit doang. Pokoknya pas belakang gardu aja gitu. Saudara, kecelakaan maut terjadi di Mojokerto, Jawa Timur, di mana sebuah truk tangki air menabrak belasan peserta Karnaval HUT RI di kawasan Pacet dan menyebabkan 3 orang tewas. Kecelakaan terjadi pada Kamis sore berawal saat sebuah truk melaju di turunan Karina Pacet dan diduga mengalami remblong. Sopir tak bisa mengendalikan kemudi dan menabrak sejumlah motor dan pengunjung karnaval. Saat kejadian tengah berlangsung Karnaval HUT Republik Indonesia sehingga banyak warga dan pengendara yang berada di area turunan Karina Pacet. Akibat kecelakaan ini 16 orang terluka dan 3 orang dilaporkan tewas. Para korban merupakan warga sekitar yang tengah mengikuti Karnaval HUT Republik Indonesia di turunan Karina Pacet. 7 orang yang luka ringan dirawat di Puskesmas Pacet, sementara ada 3 orang yang mengalami luka berat dan dirujuk ke RSUD Sumber Gelaga. Kecelakaan sendiri juga telah ditangani oleh Satlantas Polres Mojokerto, saudara. Sopir dan sejumlah saksi juga telah dimintai keterangan. Selebgram Oklin Via diperiksa oleh Polres Metro Jakarta Pusat terkait kasus konten es krim. Oklin meminta maaf atas konten yang diunggahnya di media sosial. Selebgram Oklin Via memenuhi panggilan penyidik Polres Metro Jakarta Pusat untuk mengklarifikasi konten yang viral miliknya. Unggahan media sosial Oklin diprotes dan dilaporkan masyarakat karena mengandung unsur asusila serta menodai agama. Oklin hadir didampingi oleh kuasa hukumnya, saudara. Dan usai diperiksa, Oklin menyampaikan permintaan maaf karena membuat kegaduhan dan berjanji tidak mengulanginya kembali. Hari ini saya atas nama Oklin akhirnya mencoba memberanikan diri untuk tampil dan menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh lapisan masyarakat atas video saya yang telah menimbulkan kegaduhan dan keresahan kepada seluruh lapisan masyarakat di Indonesia akhir-akhir ini. Sebagai seorang muslimah, dari lubuk hati saya yang paling dalam, tidak ada sedikit pun niatan untuk merendahkan atau melecehkan agama Islam, umat muslim, ikhwan dan akhwat, serta seluruh perempuan di Indonesia.
dan saya menyesal terhadap perbuatan saya tersebut dan berjanji untuk tidak mengulanginya kembali. Selain selebgram Oklin-Via, penyidik juga memanggil sejumlah saksi dan ahli yang terdiri dari Majelis Ulama Indonesia, Kominfo, dan ahli hukum pidana untuk dimintai pendapatnya. Oklin diperiksa setelah pengurus besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia atau PBSMI melaporkan dirinya ke Polres Metro Jakarta Pusat pada 14 Agustus lalu. Konten jilat es krim dianggap mengandung unsur asusila dan menodai agama. Ada beberapa keterangan yang sudah kita mintakan klarifikasi ya, sifatnya klarifikasi, termasuk per hari ini juga permintaan klarifikasi terhadap terlapor. Untuk langkah selanjutnya hari ini juga diagendakan ada beberapa permintaan keterangan ahli, diantaranya juga dari Majelis Ulama Indonesia, kemudian dari Kominfo, kemudian juga ahli pidana. Kita ke informasi lainnya, Saudara Rafael Aluntri Sambodo, tersangka kasus pencucian uang yang juga merupakan ayah Mario Dendi, segera menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor, Jakarta. Berkas kasus tindak pidana pencucian uang Rafael Alun sudah dilimpahkan Jaksa KPK ke Pengadilan Tipikor dan dijadwalkan akan menjalani sidang pada pekan depan. Pimpinan KPK Nurul Gufron bilang, kasus Rafael Alun merupakan terobosan pengungkapan kasus korupsi melalui sistem pelaporan LHKPN. Ya, tentu KPK secara cermat akan menyusun dakwaan dan mempersiapkan alat-alat bukti, karena ini sebagaimana kita ketahui berbasis dari LHKPN ya. Tidak menjadi kebiasaan KPK berbasis penyelidikannya berbasis dari LHKPN. Kalau ini sukses, maka kemudian terobosan ini akan menjadi preseden baru dari hasil LHKPN. Saudara, Polda Metro Jaya memeriksa orang tua Sultan Rifat, mahasiswa yang menjadi korban kabel fiber optik di Jalan Pangeran Antasari, Jakarta Selatan. Didampingi pengacaranya, ayah Sultan Rifat selesai diperiksa penyidik Polda Metro Jaya pada Kamis malam. Selama 7 jam, ayah Sultan Rifat diperiksa sebagai pelapor dan dimintai keterangan terkait kronologi peristiwa yang menimpa anaknya pada Januari lalu. Sebanyak 16 pertanyaan ditanyakan oleh penyidik terkait dugaan tindak pidana kabel semrawut milik Bali Tower tersebut. Aja, Pak. Total tadi ada sekitar 16 pertanyaan dan lebih ke arah terkait dengan masalah kejadian, kecelakaannya seperti apa, jadi lebih ke arah klarifikasi terkait dengan kronologis, penyebab dan seterusnya, termasuk juga sumber-sumber data informasi yang kami miliki, kami sudah sampaikan semuanya ke pihak penyidik. Keluarga almarhum Adven Pratama Telaum Bauna, siswa sekolah polisi negara yang meninggal dunia saat menjalani masa pendidikan, mendatangi sentra pelayanan kepolisian terpadu Polda Lampung. Keluarga secara resmi melaporkan kasus kematian Adven. Dalam laporan ini, kuasa hukum keluarga korban juga membawa sejumlah barang bukti dugaan kekerasan. Di antaranya adalah foto luka di bagian tubuh almarhum Adven Pratama. Keluarga menilai ada kejanggalan pada kematian korban, lantaran ditemukan sejumlah bekas luka di bagian tubuh. Untuk membawa laporan ke Reskrim dan juga ke Propam. Karena berdasarkan temuan-temuan, bukti-bukti yang kita miliki, banyak sekali hal yang mencurigakan. Sehingga kita harapkan hal ini, polisi harus clear. Kalau ada oknum yang melakukan hal-hal yang tidak sesuai, maka harus diambil tindakan tegas. Sementara itu, hasil pemeriksaan otopsi almarhum Adven Pratama Telaum Banua rencananya akan dikirimkan hari ini ke Polda Lampung. Otopsi yang berlangsung di Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik, Medan, melibatkan 2 dokter spesialis forensik. Waktu yang dibutuhkan dalam otopsi sedikit lebih lama dari biasanya, sebab adanya jaringan organ yang dikirim ke laboratorium
untuk menguatkan hasil pemeriksaan secara menyeluruh. Yang melakukan otopsi itu adalah SOP-nya diwajibkan 2 dokter spesialis forensik, sehingga keluar hasil labnya, maka kita diskusikan dengan dokter forensik yang satu lagi. Kapan rencananya mau diserahkan Pak? Ya, rencananya mau diserahkan adalah kalau tidak hari ini, kalau sudah selesai ya mungkin besok kita serahkan ke penyidiknya. Informasi selepas dari Sapa Indonesia Pagi, Saudara, pada hari ke-7 kebakaran sampah di TPA Sarimukti, Bandung Barat, Jawa Barat belum padam. Helikopter akan dikerahkan untuk memadamkan api dari udara. Tetaplah bersama kami. Nggak enak? Iya, kayak aroma manisnya. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Aduh, panas dalam nih. Atau tenggorokan kering. Apa sariawan? Mau mulut lagi, cewek bisa kabur. Aku ada adem sari. Cepat ademnya. Adem sari. Le Mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le Mineral. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles Go. Roll on Go. Pijat Go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Hotin Go dilengkapi aplikator roll on dan pijat. Hentak agar krimnya turun. Oles Go. Roll on Go. Pijat Go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Wukong, bagus buat kesehatan. Baru, sudah muncul Natural Sari Kunyit Plus. Dengan zat aktif kurkumin dan black pepper. Diproses dengan suhu rendah agar zat aktifnya terjaga. Lebih cepat atasi masalah lambung, daya tahan tubuh kuat. Sudah muncul Natural Sari Kunyit Plus. Drive your ambition. Mitsubishi Motors. Fresh Care dipercaya masyarakat Indonesia. Panasnya nyaman. Aromanya fresh. Pilihanku insya Allah halal. Dan hangatnya selalu bikin fresh. Fresh Care. Fresh Care kini hadir dengan Fresh Care Press and Relax. Nyaman dipegang, ada kerokannya. Bisa ngerok, bisa ngeroll sampai belakang. Fresh Care Press and Relax bisa ngerock and roll. Kopi ABC Klepon, sensasi baru yang culture abis. Kopi dipadu kelapa gurih, manis gula aren dan harum pandan. Praktis, langsung pakai air dingin. Baru, kopi ABC Klepon, rasa legit Nusantara. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le Mineral itu beda. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le Mineral. Terus, enaknya terus. Manis asam, cuy. Manis asam, cuy. Manis asam, cuy. Oleh terus. Gak nempel di gigi. Slay, oleh. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le Mineral itu beda. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le Mineral. Di cerita ke saya, kenapa setiap minum dingin, saya merasa ngilu. Itu semua karena memang dia memiliki kondisi gigi sensitif. Ada kemungkinan kondisi ini akan semakin memburuk. Saya merekomendasikan Sensodyne teruji secara klinis untuk menenangkan gigi yang sedang ngilu dan memberikan perlindungan hingga 24 jam. Sehingga kamu tidak perlu ragu lagi untuk mengonsumsi makanan dan minuman yang kamu suka. Ini sangat bagus. Kekayaan dan keindahan alam perlu diselaraskan dengan pertumbuhan yang stabil dan berkelanjutan, bersatu dalam keberagaman budaya yang hidup berdampingan. Jakarta, Indonesia siap menyambut KTT ASEAN 2023. Bersama kita tunjukkan bahwa Asian Matters, epicentrum of growth.
Dalam memperingati hari ulang tahun ke-78 Mahkamah Agung, Pengadilan Negeri Kelas 1B Indramayu, Jawa Barat menggelar dialog hukum. Acara yang digelar di Gedung Aula Pengadilan Negeri Indramayu Kelas 1B bertema kepekaan terhadap korban kaum rentan dan restitusi dalam penanganan kasus perdagangan orang atau TPPO. Menghadirkan 3 narasumber dari BPSK, Pemerintah Indramayu, dan Pengadilan Negeri Indramayu Kelas 1B. Pengadilan Negeri Indramayu juga menghadirkan penyintas pekerja migran Indonesia (PMI) yang pernah menjadi korban perdagangan orang. Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Kelas 1B, Rudito Surotomo, mengatakan selain talk show, pengadilan juga melakukan bakti sosial. Kita mengadakan selain kegiatan-kegiatan yang bersifat internal dalam rangka untuk menjalin keakraban, menjalin koordinasi, dan menjalin kekompakan, kita juga ada beberapa kegiatan yang sifatnya eksternal, diantaranya kita mengadakan bakti sosial ke panti asuhan, dan juga kita mengadakan donor darah bekerjasama dengan TNI Kabupaten Indramayu. Dan untuk hari ini kita mengadakan acara talk show di mana temanya adalah terkait dengan tindak pidana perdagangan orang. Ketua Pengadilan Negeri Indramayu berharap kegiatan dialog atau talk show hukum bertema kepekaan terhadap korban kaum rentan dan restitusi dalam penanganan kasus perdagangan orang berguna dan bermanfaat bagi peserta. Saya akan memberikan Fadlianto Sugiono, Kompas TV, Indramayu, Jawa Barat. Di dalam peraturan Mahkamah Agung tersebut diberikan saluran, Bapak Ibu sekalian. Saudara, kebakaran di TPA Sarimukti, Kabupaten Bandung Barat masih sulit dipadamkan melalui jalur darat, saudara. Pemda setempat juga masih menunggu helikopter dari BNPB untuk pemadaman dari jalur udara dengan waterbombing. Bupati Bandung Barat, Hengki Kurniawan, meninjau langsung proses pemadaman api di TPA Sarimukti. Titik api di TPA Sarimukti kian meluas, saudara. Hingga Kamis sore terdapat titik api di seluruh zona mulai dari 1 hingga 4. Kebakaran pun juga telah mencapai 95% dan luas lahan TPA Sarimukti yakni seluas 19,5 hektar. Bisa dilihat sendiri kondisi di wilayah hari ini di TPA Sarimukti ini asapnya begitu pekat. Ini saya sudah menggunakan masker double saja masih merasakan asapnya cukup lumayan ini, agak-agak sesak juga. Makanya kita mohon segera BNPB untuk menurunkan bom air dari udara ya, sebagai ikhtiar kita. Karena kalau dari darat, upaya darat sudah terus-menerus nih, mobil damkar sudah bolak-balik wirawiri untuk penyemprotan. Tapi karena memang cuacanya masih panas, di permukaan cepat kering gitu. Nah, kalau melihat kondisi hari ini kan panasnya apinya di bawah, sehingga memang ada kesulitan. Pemerintah Kabupaten Bandung Barat menetapkan status darurat bencana kebakaran gunung sampah di TPA Sarimukti untuk mempercepat penanganan. Penetapan status darurat bencana untuk meminta bantuan dari pemerintah pusat dan BNPB. Berdasarkan data Posko Kesehatan, kebakaran TPA Sarimukti tercatat 41 warga terinfeksi ISPA. Warga yang mulai terinfeksi juga mulai dari balita hingga lansia. Belum padamnya kebakaran serta pemberhentian operasional di tempat pembuangan akhir sampah TPA Sarimukti di Kabupaten Bandung Barat membuat tumpukan sampah di beberapa TPS di Kota Bandung. Bahkan sejumlah tempat pembuangan sementara ditutup akibat sudah tidak bisa menampung sampah. Petugas TPS Kelurahan Batu Nunggal mengimbau warga untuk sementara menyimpan sampah di TPS masing-masing hingga ada pengangkutan sampah kembali ke TPA. Sangat berdampak sekali karena semenjak kemarin hari Sabtu ini sudah tidak ada lagi, bukan hari Sabtu, kebakarannya hari Sabtu. Kemarin hari Kamis dan mulai hari Rabu itu sudah tidak ada penarikan lagi oleh kontainer ke TPA. Jadi di sini sementara kita sebagai pengelola sampah di Batu Nunggal di sini, artinya kita membenahi diri masing-masing aja di sini. Artinya ada yang dikembalikan lagi roda ke tempat masing-masing, artinya tidak boleh buang ke TPS dulu untuk sementara.
Dampak asap yang diakibatkan kebakaran di TPA Sarimukti, Kabupaten Bandung Barat, sejumlah sekolah di Desa Sarimukti, Kecamatan Cipatat ditutup. Pembelajaran dialihkan secara daring untuk menjaga kesehatan para siswa. Meski begitu, salah satu sekolah yakni SMK Negeri 1 Cipatat, kegiatan belajar tetap dilakukan secara tatap muka karena tengah dilaksanakan ujian tulis berbasis komputer UTBK. Seluruh siswa diwajibkan mengenakan masker, tetapi jika asap menebal, para siswa akan dipulangkan ke rumah. Kebetulan pada hari ini kegiatan hari yang kedua, asesmen nasional berbasis komputer, kemudian alhamdulillah kegiatan proses pembelajaran di hari ini berjalan normal dan situasi kondisi kita kondisional. Hingga hari ke-6, kebakaran TPA Sarimukti belum padam. Petugas masih melakukan penanganan secara optimal. Tim Liputan, Kompas TV. Untuk mengetahui informasi terkini upaya pemadaman kebakaran sampah di TPA Sarimukti akan disampaikan jurnalis Kompas TV Ahmad Fadila di sana. Selamat pagi Fadila, gambarkan kepada kami bagaimana pengenangan terkini di sana. Karena kan sudah dari hari Sabtu sampai hari sekarang ini sudah 7 hari. Solusinya seperti apa untuk menangani kebakaran ya Fadila? Ya, Francisco dan saudara, di hari ke-7 kebakaran di TPA Sarimukti, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat ini masih belum padam. Dikarenakan area luas yang ada di TPA Sarimukti ini cukup luas sehingga sangat menyulitkan bagi petugas dinas kebakaran memadamkan api. Perlu diketahui Francisco bahwa kejadian kebakaran di TPA Sarimukti ini bermula pada hari Sabtu. Kemudian sempat padam, tetapi api kembali menyala hingga sampai hari ini pun proses pemadaman masih dilakukan. Francisco, untuk penanganan di TPA Sarimukti ini, selain melakukan pemadaman lewat jalur darat dengan mengerahkan dinas kebakaran dari berbagai wilayah di Bandung Raya, juga disupport dinas kebakaran dari wilayah Karawang dan Cianjur. Tetapi upaya ini masih belum membuahkan hasil dikarenakan secara visual memang pagi ini sudah tidak terlihat adanya kobaran api, tetapi yang menjadi lamanya penanganan ini, kobaran api atau bara api itu masih ada berada di bawah gunungan sampah. Selain melakukan pemadaman lewat jalur darat, pemerintah Kabupaten Bandung sudah menetapkan kebakaran di TPA Sarimukti ini sebagai darurat bencana. Hal ini dilakukan untuk mempercepat proses penanganan kebakaran di TPA Sarimukti dan meminta bantuan kepada pemerintah pusat dan BNPB untuk menggerakkan bantuan pemadaman lewat udara dengan menggunakan helikopter bombing atau rekayasa cuaca. Francisco. Ya, pemerintah sudah menetapkan status tanggap darurat untuk bisa menurunkan bantuan seperti itu helikopter. Tapi yang cukup menarik sebenarnya, ini kan tempat pembuangan sampah tentunya ya Fadila. Nah, untuk solusi Pemda setempat mengingat banyaknya sampah yang tidak bisa ditampung di sana seperti apa? Ya, Francisco, memang sejak kejadian kebakaran di TPA Sarimukti ini, proses pembuangan Sarimukti dihentikan secara total sejak 3 hari lalu. Secara otomatis penghentian pembuangan sampah di TPA Sarimukti ini berdampak kepada sejumlah TPS di wilayah Bandung Raya ini terjadi penumpukan sampah yang disebabkan tidak adanya pengangkutan sampah dari berbagai kota menuju ke TPA Sarimukti ini. Dan untuk menangani penumpukan sampah di TPS itu, pemerintah Jawa Barat melalui Dinas Lingkungan Hidup Jawa Barat itu rencana akan membuka zona darurat untuk pembuangan sampah dari wilayah Bandung Raya ke TPA Sarimukti. Tetapi zona darurat ini tetap masih di area Sarimukti untuk menangani penumpukan sampah di TPS Kota Bandung. Tetapi saat ini belum terlihat adanya pengangkutan sampah kembali ke TPA Sarimukti. Rencananya memang pembukaan zona darurat ini akan dilakukan pada hari Senin mendatang. Francisco. Baik, kita akan tunggu bagaimana update untuk zona daruratnya dan juga diharapkan untuk kebakaran ini tidak meluas dan juga
tidak sampai berlarut-larut seperti itu. Status tanggap darurat pun juga sudah dilakukan oleh pemerintah setempat. Terima kasih atas laporan Anda, Ahmad Fadilah, yang melaporkan langsung dari kebakaran TPA Sarimukti, Bandung. Dan saudara, usai jeda di Sapa Indonesia Pagi, saudara, temuan survei Litbang Kompas, tak ada jaminan kader parpol akan memilih bakal calon presiden yang diusung partainya. Pemilih berpotensi memberikan suara kepada capres yang tidak didukung partainya. Dialognya akan dibawakan oleh rekan kami, Valentina Sitorus, usai jeda. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Barang tiket.com, liburanku selalu jadi yang terindah. Banyak pilihan hotel, villa favorit, dan tiket pesawat kemanapun. Promonya melimpah, tiket.com jamin harga termurah. Lakukan tiketmu sekarang. Ukong, bagus buat kesehatan. Baru, sudah muncul Natural Sari Kunyit Plus dengan zat aktif kurkumin dan black pepper. Diproses dengan suhu rendah agar zat aktifnya terjaga. Lebih cepat atasi masalah lambung, daya tahan tubuh kuat. Sudah muncul Natural Sari Kunyit Plus. Good. Sorry. Pipis ini kita kenapa? Flu batuk. Minum Bodrek Flu dan Batu PE. Dengan 3 okinya Bodrek, efektif redakan flu batuk. Bodrek Flu dan Batu PE, pas dan efektif. Tanpa ngantuk. Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Akan terasa gigi ngilu kalau minum dingin. Itu semua karena memang dia memiliki kondisi gigi sensitif. Ada kemungkinan kondisi ini akan semakin memburuk. Saya merekomendasikan Sensodyne memberikan perlindungan hingga 24 jam. Ini sangat bagus. Sakit kepala? Minum Paramex. Maksud gue andalan nih. Paramex cepat kerjanya, gak pakai lama. Cepat redakan sakit kepala, aman sesuai dosis anjuran untuk redakan nyeri. Sakit kepala, Paramex obatnya. Produksi Konimex. Kalau sakit hati, aduh, nyeri otot. Segera minum Paramex nyeri otot. Redakan nyeri otot, sendi, dan pegal linu. nyeri otot, Paramex nyeri otot. Produksi Konimex. Le mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le mineral. Barang tiket.com, liburanku selalu jadi yang terindah. Banyak pilihan hotel, villa favorit, dan tiket pesawat kemanapun. Promonya melimpah, tiket.com jamin harga termurah. Lakukan tiketmu sekarang. Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi.
Sejumlah partai telah mendeklarasikan dukungan mereka untuk bakal calon presiden baik Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan. Meski situasinya masih dinamis, sejumlah koalisi telah terbentuk. Namun dinamika politik terjadi karena belum ada partai mengumumkan nama bakal calon wakil presiden. Litbang Kompas memotret bagaimana elektabilitas partai politik di bulan Agustus. Dari temuan Kompas, terdapat fluktuasi elektoral parpol, khususnya di parpol papan atas. PDIP misalnya kini naik menjadi 24,4%. Gerindra naik tipis dari survei sebelumnya menjadi 18,9%. Adapun PKB kini naik menempati 3 besar setelah naik menjadi 7,6% dibandingkan survei sebelumnya. Sementara Golkar dan Demokrat masing-masing 7,2% dan 7,0%. Sama-sama partai papan atas, tetapi misalnya PKB, Golkar, dan ada satu lagi sebetulnya Demokrat. Jadi ketiga partai ini saling bertukar posisi di dalam beberapa survei kami yang terakhir. Ada kalanya kemarin Demokrat yang nomor 3, ada kalanya Golkar yang nomor 3. Kali ini PKB yang dia naik cukup tinggi tapi masih ada di rentang 7%. Merespon hasil survei Litbang Kompas, PKB mengakui peningkatan elektabilitas yang didapatkan tak terlepas dari konsistensi partai mendukung Prabowo Subianto sebagai calon presiden. PKB akan terus konsisten menjaga sikap politiknya. Tentu ini tidak lepas dari dinamika dan kerja keras Ketua Umum PKB Gus Muhaimin, termasuk dengan seluruh perangkatnya dari caleg yang ada maupun kegiatan-kegiatan yang aktif dilakukan oleh berbagai partisipan PKB, relawan, dan semuanya. Sementara Partai Demokrat tak mau ambil pusing soal hasil rilis Litbang Kompas terkait elektabilitas partai yang berkorelasi dengan pilihan calon presiden. Meski Demokrat mencatatkan penurunan, Demokrat fokus pada kerja ke masyarakat. Hanya ada satu polling yang kita percaya, yaitu nanti yang diambil pada tanggal 14 Februari 2024. Kita berkeliling ke masyarakat, kita bertemu sama masyarakat secara keseluruhan menyampaikan kepada kami menginginkan adanya satu perubahan. Perubahan ke apa? Ke arah yang lebih baik, ke arah yang lebih bisa menekankan pentingnya pemerataan pertumbuhan bukan hanya di Pulau Jawa tapi juga di berbagai wilayah di Indonesia. Sementara itu PKS juga naik menjadi 6,3% dibandingkan survei sebelumnya. Nasdem turun menjadi 5,9%, adapun PAN, Perindo masing-masing di kisaran 3% dan P3 yang turun di bawah 2%. Sementara partai lainnya ada di bawah 1%. Namun temuan survei dari Litbang Kompas yang menarik adalah tidak semua dari pemilih partai politik akan memilih bakal capres yang diusung partai. Survei Litbang Kompas hari ini berdasarkan pemilih parpol terhadap bakal capres, hanya ada 4 partai politik yang pemilihnya masuk dalam kategori loyal terhadap bakal capres yang diusung partainya. Keempatnya ialah PDIP, Partai Gerindra, Partai Nasdem, dan Partai Keadilan Sejahtera. Sebanyak 62,2% pemilih PDIP akan memberikan suaranya untuk Ganjar Pranowo bakal capres yang diusung partai ini di Pilpres 2024. Hal yang sama juga terdeteksi di kelompok pemilih Gerindra, sebanyak 62,3% pemilih Gerindra akan menjatuhkan pilihannya kepada Prabowo Subianto. Sementara pemilih PKS terekam ada 52,9% pemilihnya akan memilih Anies Baswedan, juga 50% pemilih Nasdem akan menjatuhkan pilihan pada Anies Baswedan. Namun fenomena pemilih partai yang memberikan suara kepada bakal calon presiden yang tidak diusung oleh partai pilihannya tetap berpotensi terjadi. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, tidak ada jaminan langkah partai politik mengusung bakal calon presiden akan diikuti pula dengan dukungan pemilihnya. Lalu sejauh mana faktor suara baca pres sangat berpengaruh? Bisakah kemudian para bakal calon presiden ini mendongkrak elektabilitas parpol? Kami akan hadirkan perbincangannya dengan sejumlah narasumber hari ini. Sudah hadir di studio peneliti senior Litbang Kompas, Mas Toto Suryaningtyas. Selamat pagi Mas Toto. Langganan ya beberapa hari terakhir ini. Terima kasih Mas Toto. Kemudian bergabung juga secara daring, ini ada Wakil Ketua Umum PKB, Daniel Johan. Selamat pagi Mas Daniel. Pagi Ketua DPP PKB Mbak. Oh ya, oke. Maaf Pak, sebelumnya kami akan sampaikan Ketua DPP PKB, kemudian juga ada Ketua DPW dari Partai Nasdem Jawa Barat, Kang Saan Mustafa. Selamat pagi Kang Saan. Pagi. Selamat pagi Bapak-Bapak, salam sehat selalu. Pagi semua. Selamat. Baik, selamat pagi. Saya ke Mas Toto terlebih dahulu, Mas Toto, dengan terbitan dari penelitian Litbang Kompas hari ini, judul besar di koran ini adalah dukungan pemilih dan partai tidak selalu sejalan. Apa fenomena yang terjadi dari survei ini? Mas ini Toto? Fenomena split ticket voting ya. Jadi sebetulnya itu hanya istilah saja, tapi intinya rekomendasi dari partai politik terhadap calon presiden
itu tidak sama dengan pilihan dari pemilih partai tersebut. Jadi ini sesuatu yang ada lumrah di dalam sistem pemilihan langsung, di mana preferensi terhadap tokoh yang akan dipilih sebagai calon presiden itu tidak selalu sama, karena identitas partai politik, kemudian juga sejarah, kemudian juga tradisi dari partai-partai itu berbeda dan tidak selalu bisa diakomodasi oleh calon presiden yang dicalonkan oleh partai politik. Nah, partai politik mungkin memiliki pertimbangan tersendiri, kalkulasi politik, bagaimana supaya bisa mendapatkan efek ekor jas dari mendukung capres tertentu. Tetapi dukungan itu belum tentu bisa mendapatkan respon yang sama dari publik, karena tadi ada banyak narasi, ada banyak kesejarahan yang berbeda di tiap-tiap partai politik. Tadi menarik ada efek ekor jas, itu adalah efek dari bakal calon presiden yang diharapkan bisa kemudian meningkatkan elektabilitas dari parpol pengusungnya. Nah, kalau sampai saat ini, adakah efek itu yang terjadi di sejumlah partai yang utamanya sudah mendukung istilahnya mendukung bakal calon presiden melalui partainya sendiri ataupun yang sudah bergabung secara koalisi? Gimana Mas Toto? Ya, pertama-tama efek ekor jas itu adalah hubungan positif antara popularitas dan elektabilitas. Nah, jadi nilai elektoral dari seorang capres ya, seorang capres terhadap elektabilitas partai politik. Jadi harapannya dengan efek ekor jas itu bisa menaikkan elektabilitas atau nilai elektoral dari partai politik. Itu bisa kita lihat kalau yang sekarang itu yang paling real, kita bicara soal kepuasan terhadap Presiden Jokowi dengan elektabilitas PDI Perjuangan dalam hal ini. Kemudian juga proyeksi ya, jadi harapan positif terhadap Prabowo dengan kenaikan atau soliditas dari elektabilitas Partai Gerindra. Jadi memang kalau kita lihat efek ekor jas ini ternyata bukan hanya capres, tapi juga presiden. Tetapi bahkan kalau sekarang mungkin kita bisa juga melihat efek ekor jas ini dalam bentuk-bentuk yang lebih sederhana. Kalau di baliho-baliho itu Mbak, di pinggir-pinggir jalan kita bisa lihat bagaimana tidak hanya capres, misalnya ya Pak Jokowi dengan Pak Prabowo misalnya, kan balihonya besar, itu kan harapannya ada asosiasi bahwa Pak Prabowo ini adalah sama dengan Pak Jokowi. Jadi asosiasi itu yang diharapkan bisa sampai kepada publik lalu menimbulkan apresiasi sehingga tingkat approval-nya naik, approval ratingnya naik. Akan tetapi juga kalau sekarang kita lihat di jalan-jalan itu bukan yang capres, kadang-kadang tokoh saja. Tokoh saja dipasangkan, kemudian dijadikan background. Gitu. Memang sebagian besar tokoh itu sifatnya tokoh politik ya. Jadi misalnya kalau PDI itu ya mungkin Ibu Mega atau mungkin Mbak Puan gitu kan, bukan capres gitu. Nah itu bisa juga dipakai sebagai upaya untuk meningkatkan elektabilitas dari sang kandidat. Nah itu kira-kira yang sekarang sedang sedang terjadi di partai-partai kita, dan tidak semuanya itu memperoleh gain, memperoleh manfaat atau benefit elektoral seperti yang diharapkan ya, karena ada berbagai macam hal tadi. Iya, oke. Itu tadi yang bisa dibilang bahwa efek ekor jas ini sangat penting, sangat berpengaruh. Tapi kalau melihat daripada survei yang terjadi hari ini, saya juga akan mengarah ke Mas Daniel, Ketua DPP dari Partai PKB, Kebangkitan Bangsa, begitu ya. Mas Daniel, jadi ini kan kalau dilihat dari hasil survei harian Litbang Kompas yang terbit hari ini ada pemilih PKB yang tersebar ke sejumlah calon presiden. Kalau saya elaborasi lewat angka ya, ini 34,6% pemilih PKB ke Pak Prabowo, 25% ke Ganjar Pranowo, dan 14% ini ke Anies Baswedan. Nah ini apakah sebelumnya memang dari PKB ini sudah menghitung kalkulasi atau dampak dari keputusan politik untuk kemudian berkoalisi dan mendukung salah satu bakal calon presiden, dan efeknya ternyata terjadi seperti ini? Sudahkah ada kalkulasi sebelumnya? Mas Daniel, silahkan. Iya, makasih. Pertama, kalau kalkulasi secara serius belum, tetapi kalau kalkulasi
secara perhitungan laporan-laporan dari basis, yaitu menjadi kalkulasi kami. Tetapi ya terima kasih hasil Litbang Kompas sudah memotret dan memberikan ilustrasi seperti itu akan menjadi masukan yang berarti. Dan sejauh ini memang semakin menguatkan bahwa koalisi kiri itu saat ini menjadi koalisi yang paling tepat. Karena memang dukungan kader selama menunjukkan bahwa dukungan kader terbesar kan ke Pak Prabowo. Ya, meskipun angkanya masih di bawah 50% ya. Ini ada kekhawatiran tersendiri nggak, Mas Daniel? Tidak, karena kan belum deklarasi satu pasang. Nanti begitu sudah dideklarasi satu pasang, misalkan Pak Prabowo Caimin, ya kita akan melakukan kampanye total dan semua akan kembali ke satu pasangan itu. Ya, ini juga penentuan cawapres itu juga sangat penting, tapi itu terlalu jauh. Nanti kita juga akan menanyakan juga seperti apa kemudian kiat-kiat yang dilakukan oleh partai supaya nanti para kader atau para konstituennya ini kemudian sejalan dengan arah tujuan partai dalam mendukung Pak Prabowo sebagai calon presiden. Nah, saya juga mau ke Kang Saan. Kang Saan, kalau dilihat dari survei di sini, ini ternyata sudah sejalan kelihatannya ya, 50% ini memilih Pak Anies Baswedan untuk kemudian diharapkan bisa menang begitu. Jadi sejalan dengan tujuan dari keputusan politik bergabung dengan koalisi perubahan. Nah, ini kalau misalnya melihat dari survei yang dihasilkan, sudah puaskah belum dengan hasil yang kemudian ternyata para parpolnya ini, anggota parpol maksud kami ini termasuk loyal dalam mengikuti arah keputusan partai? Kang Saan. Ya, tentu yang pertama ya kami ucapkan terima kasih ya ke Litbang Kompas yang secara reguler terus melakukan survei, dan ini tentu sangat membantu bagi kami di partai politik. Jadi nanti menjadi semacam evaluasi dan sekaligus juga panduan untuk kerja-kerja politik kami ke depan. Nah, yang kedua terkait dengan efek ya ekor jas itu memang nggak bisa dipungkiri, itu pasti akan ada, apalagi sejak pemilihan presiden dan legislatif itu disatukan. Jadi kalau misalnya sebelum 2019, misalnya 2014, 2009, 2004, karena legislatif dulu baru pemilihan presiden, efek ekor jas calon presiden itu tidak terlalu nampak ya, karena memang belum diputuskan waktu pelaksanaan pileg. Nah, begitu 2019 dan nanti 2024 pileg dan pilpres itu dilakukan berbarengan, maka pilihan terhadap calon presiden akan berpengaruh juga terhadap elektabilitas partai pengusung tersebut. Jadi, nah tentu itu sangat fluktuatif juga karena memang dinamis ya, tergantung situasi sampel diambil seperti tadi Mas Toto sampaikan. Nah, yang kedua soal distribusi. Kalau misalnya kita lihat dari base pemilih partai, misalnya base pemilih Nasdem, kalau di Litbang Kompas ini kan sekitar hampir 6% lah ya base pemilih Nasdem itu. Nah, dari 6% pemilih Nasdem itu terdistribusi ke 3 calon presiden, dan dari distribusi itu memang linier antara dukungan Partai Nasdem terhadap calon presiden, misalnya terhadap Mas Anies, dengan pemilih Partai Nasdem. Jadi pemilih Partai Nasdem itu relatif loyal, relatif solid sesuai dengan arah dukungan partai. Itu tergambar dari hampir 50% lebih bahwa pemilih Nasdem itu sesuai dengan pilihan partai terhadap calon presidennya. Jadi terdistribusi 50% terhadap Mas Anies. Jadi ini menandakan bahwa memang soliditas pemilih itu menjadi penting, jadi supaya tadi linier. Nah, ini tergambar kan, dan tentu ini harus terus dimaksimalkan, karena kalau misalnya itu tidak hanya di pilpres ya, di pilkada pun banyak seperti itu. Nah, ini tergantung kepada seberapa masif
partai melakukan sosialisasi terkait dengan calon presiden pilihannya ke basis-basis pemilih Partai Nasdem. Jadi termasuk juga ke partai-partai yang lainnya. Oke, berarti Mas Toto bisa dilihat ya, berdasarkan tadi pernyataan Kang Saan gitu ya, istilahnya soliditas partai ini sudah terbentuk, para calon legislatif ini sudah mulai menggerakkan mesinnya untuk kemudian mensosialisasikan siapa calon presiden yang didukung. Bisa dikatakan ini benar-benar loyal para pemilih Nasdem? Ya, kalau dari angka tadi 50% ya sudah mulai terbentuk soliditasnya. Kita lihat kalau yang paling tinggi itu kan misalnya Gerindra dan PDI itu angkanya kan 62. Di atas 60%. Jadi mereka yang memilih PDI 62% memilih Ganjar. Mereka yang memilih Gerindra 60% itu memilih Prabowo. Jadi angka 50 ini menurut saya sudah mulai menunjukkan harapan. Tetapi juga mungkin harus dilihat juga mereka yang menjawab tidak tahu. Nah, iya. Jadi menjawab jawaban tidak tahu itu kan juga bagian yang sebetulnya sering agak diabaikan, tetapi itu sebetulnya menggambarkan potensi suara yang masih bisa diraih di masing-masing partai politik. Jadi partai politik itu kan bisa meraup suara dari wilayah-wilayah yang dia sudah menentukan pilihan, tetapi juga yang masih ragu-ragu, yang menjawab tidak tahu. Dan ini ada beberapa partai di sini yang cukup besar, misalnya seperti PAN dan Golkar. Ya, yang pemilih tidak tahu itu angkanya masih ada di atas 35%. 37%. Jadi itu masih sepertiga lebih. Nah, ini yang menjadi potensi, tapi juga sebetulnya bagi partai menjadi alarm, karena bisa jadi ini merupakan pemilih loyal, tetapi dia dalam tanda petik frustasi juga, ini kok kandidatnya nggak sesuai dengan harapan dia misalnya. Oke. Nah, itu kan tadi kalau analisis dari Mas Toto soal kepada Nasdem gitu ya, yang mungkin saat ini keterpilihan atau dukungan pemilih dan partai ini sejalan. Tapi bagaimana dengan PKB yang kelihatannya dari angka ini terbagi-bagi gitu kepada Prabowo Subianto ini 34,6%, sementara terhadap Ganjar Pranowo ini juga tipis-tipis dekat gitu, angkanya 25%. Ya. Apa yang harus diwaspadai? Mungkin juga supaya Mas Daniel ini juga bisa laporan gitu ke para pimpinan. Yang jelas Mas Daniel lebih tahu dari saya soal PKB. Itu satu. Yang kedua, PKB ini partai dengan karakteristik yang sangat lokal. Jadi kalau di data kami 80% lebih itu dari Jawa, dan kita bisa duga Jawanya di mana itu di Jawa Timur. Dan Jawa Timurnya di mana? Jawa Timurnya di wilayah-wilayah yang non Mataraman. Gitu. Kalau Mataraman itu akan banyak PDI, meskipun juga PKB juga cukup kuat di sana. Jadi wilayah-wilayah Arek di Surabaya sekitarnya dan Jawa Timur sebelah timur, termasuk juga Madura. Jadi wilayah sangat lokal PKB ini, sehingga tipologi partai yang sangat localized semacam ini punya keuntungan dan punya kelemahan. Ada banyak analisis bahwa pertarungan ini pada akhirnya akan rebutan wilayah Jawa Timur. Dalam hal ini kan wilayahnya PKB. Nah, ini mungkin menjadi kartu truf juga buat PKB ya. Lalu sekarang makanya PKB ini kan bisa memain-mainkan ini kan tuntutan menjadi cawapres dan seterusnya. Karena memang wilayah yang localized semacam ini solid biasanya. Jadi ketika pada akhirnya nanti PKB misalnya menentukan koalisi dengan cawapres, apakah tetap Prabowo atau yang lainnya, kan harapannya nanti masanya akan lebih mudah untuk diajak ke arah yang sama, sehingga tadi istilahnya tidak terjadi split tiket voting, tapi straight tiket voting. Jadi apa yang direkomendasikan elit partai itu juga sama juga dengan yang dipilih oleh akar rumputnya dari partai tersebut.
Oh, oke. Ini menarik nih, dukungan dari akar rumput. Apakah memang sebelumnya Mas Daniel ini jangan-jangan ada perbedaan nih, dukungan akar rumputnya bukan ke Pak Prabowo, tapi malah justru ke yang lain. Tapi sekarang ini ada sikap politik yang berbeda, yang mengharuskan PKB kemudian ada kesepakatan tanda tangan untuk bergabung dengan koalisi Pak Prabowo. Ini gimana ini, Pak? Ya, makasih. Pertama, karena kan saat ini seluruh basis pemilihnya PKB memang masih sangat cair. Karena kan memang belum ada keputusan secara formal dan kita belum mengkampanyekan secara masif untuk persoalan presiden. Nah, nanti kalau sudah ada pasangan yang pasti, apalagi kalau sudah didaftarkan ke KPU, kita kan akan total football, kita akan masif, sampai ke daerah-daerah dan seluruh kader, seluruh struktur sampai di tingkat ranting kan akan diinstruksikan melakukan sosialisasi dan kampanye untuk pemenangan pasangan capres-cawapres dari PKB ini. Jadi kita masih sangat memaklumi dan kalau sekarang posisinya Pak Prabowo lebih besar, artinya itu juga sudah suatu kemajuan yang signifikan karena mungkin kalau secara alaminya bisa saja terbalik. Misalnya Pak Ganjar lebih tinggi karena kan ada hubungan kultural yang mungkin Pak Ganjar dari Jawa Tengah misalkan ya, sesama Jawa seperti itu. Sehingga kondisi saat ini bahwa kader basis PKB itu lebih besar memilih Pak Prabowo merupakan itu perkembangan yang signifikan. Karena sinyal-sinyal yang menunjukkan saat ini PKB berkoalisi dengan Gerindra dengan Pak Prabowo. Ya, itu nanti yang juga akan jadi menarik. Apakah kemudian hasil survei hari ini berdampak pada istilahnya koalisi yang sudah terbentuk, apakah justru ini nanti akan mengubah peta politik? Berdampak pada kenaikan elektabilitas partai. Nah, oke, nanti kita akan bahas ke sana usai jeda. Jadi tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Sido Muncul berpengalaman 70 tahun mengolah herbal dengan varian produk yang paling lengkap. Inovasi terbaru, tolak angin soft capsule. Kami percaya Sido Muncul. Kalau masuk angin, orang pintar minum tolak angin. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Le Mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Badan lebih enteng. Le Mineral baru Plosa Panasin. Oles, pijit, panasnya mendalam dan tahan lama. Hirup, panasin, paling panas dari Plosa. Hey, ada madu teja sase, madu teja sase, sehat berstamina. Banyak manfaatnya. Madu teja saset, enak sehatnya. Niatku madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstrak herbal. Niatku demi anakku. Niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit, niatku jaga kesehatan. Ukong, bagus buat kesehatan. Baru Sido Muncul Natural Sari Kunyit Plus dengan zat aktif kurkumin dan black pepper. Diproses dengan suhu rendah agar zat aktifnya terjaga. Lebih cepat atasi masalah lambung, daya tahan tubuh kuat. Sido Muncul Natural Sari Kunyit Plus. Good. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le Mineral itu beda. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le Mineral. Mau mengiklankan usaha kamu dengan harga terjangkau? Langsung aja ke pasangiklan.com. Pasang iklan segampang upload, bayar, tayang. Ada beragam paket yang bisa kamu pilih di pasangiklan.com. Mulai dari harga Rp50.000 sampai harga Rp1.000.000. Iklan kamu akan tayang di jaringan media milik Kompas Gramedia. Jadi, iklan kamu berpotensi dilihat oleh 270 juta pembaca. Di pasangiklan.com,
Kamu bisa memilih jenis iklan yang ingin ditayangkan. Kamu bisa memilih iklan untuk ditayangkan di website, Instagram, atau iklan baris di koran Kompas. Di pasangiklan.com, kamu nggak perlu khawatir, karena setelah iklan ditayangkan, kamu akan mendapatkan informasi mengenai perkembangan iklan berupa laporan performa untuk iklan digital dan Instagram, serta notifikasi penayangan untuk iklan baris di koran Kompas. Jadi, mau pasang iklan yang dilihat banyak orang dengan harga terjangkau, segampang upload, bayar, lalu tayang, tunggu apa lagi? Langsung aja ke pasangiklan.com. Lebih dari 30 tahun, Thermorex menjaga si kecil ketika demam dan menjadi andalan ibu Indonesia. Menjaga kualitas, aman diminum sesuai dosis anjuran. Thermorex, kembalikan keceriaan si kecil. Produksi Konimex. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Akan terasa gigi ngilu kalau minum dingin. Itu semua karena memang dia memiliki kondisi gigi sensitif. Ada kemungkinan kondisi ini akan semakin memburuk. Saya merekomendasikan Sensodyne memberikan perlindungan hingga 24 jam. Ini sangat bagus. Nggak enak? Iya, kayak ada manis-manisnya. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Le mineral. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia pagi hari ini. Masih bersama dengan kami ada peneliti senior Litbang Kompas, Mas Toto Suryaningtyas, kemudian juga Ketua DPP Mas Daniel Johan dan juga Ketua DPW Partai Nasdem Jawa Barat Kang Saan Mustafa. Mas Toto, ini juga yang menarik untuk ditanyakan ya. Utamanya adalah terkait dengan peta koalisi yang mungkin dengan survei yang terbit saat ini itu berpengaruh terhadap kedekatan masing-masing parpol. Apakah ini ada kemungkinan peta koalisi akan berubah karena otomatis dengan melihat survei kali ini masing-masing parpol akan mulai saling goda-menggoda lagi nih di luar koalisi. Gimana, Mas Toto? Pertama-tama kami tidak mau jumawa ya dengan ini hasil survei Kompas. Masing-masing partai itu pasti punya survei internal gitu. Dan survei-survei sebelumnya juga sudah paparkan ya oleh lembaga-lembaga penelitian yang lain, ada SMRC, ada LSI, ada indikator dan lain-lain. Tapi memang kalau kita lihat beberapa hari belakangan ini terjadi pergerakan dan itu saya rasa pasti akumulasi dari berbagai pertimbangan ya. Jadi bukan hanya karena survei ini, bukan hanya karena survei Kompas. Misalnya kita lihat setelah Golkar dan PAN merapat ke koalisinya Pak Prabowo, PKB dan Gerindra, sekarang kan kita juga dengar mulai kira-kira 2 hari yang lalu, itu Pak Said Abdullah dari Banggar DPR RI ya, dari PDIP, itu kan mengemukakan meskipun belum usulan resmi, itu pertimbangan bagaimana kalau Ganjar dipasangkan dengan Anies. Kemudian pagi ini kita juga baca di koran Kompas, rupanya usulan Pak Said Abdullah itu memicu pergerakan dari catur politik yang lain. Jadi kita baca P3 itu juga lalu sekarang mencoba ya menawarkan narasi kalau Sandi AHY. Jadi ini kan pergerakan-pergerakan yang lalu sudah keluar dari batas-batas koalisi. Yang PAN dan Golkar tadinya ada di koalisinya yang mendukung Pak Ganjar, sekarang bergeser ke Pak Prabowo. Sementara yang P3 tadi ada di koalisinya bersama PDI, Perindo dan Hanura mendukung Pak Ganjar, sekarang mulai mencoba-coba kalau Pak Sandi Uno itu dipasangkan dengan AHY. Berarti kan ini meskipun secara syarat pencapresan itu dukungan suara
partainya belum memenuhi untuk partai koalisi yang mencalonkan calon capres. Ya, ini menarik Mas Toto. Apakah Litbang Kompas ini juga membaca sejauh mana calon yang diusung oleh koalisi ini bisa memberikan efek ekor jas juga terhadap partai yang tergabung dalam koalisi itu? Ini juga dihitung nggak sama tim Litbang? Sudah ada di sini tadi yang kita bahas tadi, sebetulnya seluruhnya adalah bagian dari efek ekor jas. Jadi memang tadi sudah kita sampaikan, memang efek ekor jas ini sebetulnya adalah hubungan positif. Jadi kalau capres yang didukung oleh partai politik itu punya approval rating yang bagus di mata pemilih, itu diharapkan partai politiknya akan naik. Tapi kan faktanya tidak semuanya mendapatkan hal itu. Jadi misalnya sebagai contoh, misalnya tadi kan kita bahas juga ada Nasdem di sana, di mana Nasdem ini mencalonkan mengusung Anies Baswedan, tapi kan belum terlalu naik. Nah ini kan ada hal yang lain, bukan berarti efek ekor jas itu tidak ada, tetapi ada hal lain yang mungkin harus diperbaiki dari mesin politiknya Nasdem, dari bagaimana performance Nasdem, sehingga pencalonan Pak Anies ini bisa juga dinikmati oleh Nasdem dalam bentuk kenaikan elektabilitas. Kalau sekarang kan enggak, Nasdemnya agak sedikit turun dibandingkan survei kita di bulan Mei yang lalu. Ya, Kang Saan menanggapi terkait hal ini, gimana nanti caranya Nasdem ini untuk mendongkrak suara, untuk menggerakkan para konstituennya, untuk semuanya memilih terhadap calon yang memang diusung oleh Nasdem, yakni Pak Anies Baswedan. Karena kalau dilihat dari survei hari ini, meskipun memang suara 50% bulat memilih Pak Anies Baswedan sejalan dengan dukungan partai, ini masih ada angka 13,8% yang justru memilih Prabowo Subianto. Nah ini gimana cara membulatkan suara agar semuanya para pengikut atau para istilahnya konstituennya Nasdem ini loyal terhadap arah dukungan pilihan politiknya partai gitu? Ya, yang pertama sebagai partai yang baru 2 kali ikut pemilu ya, dan baru pemilu nanti ketiga di 2024, dengan tingkat loyalitas pemilih yang sejalan dengan kebijakan partai atau menembus angka 50, itu menurut saya sudah jauh relatif solid. Artinya partai ID itu sudah mulai nampak ya, itu kuat di Partai Nasdem. Bayangkan misalnya tadi menggambarkan tingkat loyalitas PDIP misalnya 62%, yang itu memang calon presidennya dimiliki sendiri kan gitu loh. Kader dari bawah dan juga sudah berjalan sekian puluh tahun gitu kan. Itu saja belum maksimal. Memang kita agak susah untuk mendapatkan, dan bukan hanya problem Nasdem tapi juga pasti yang lainnya, itu agar tingkat loyalitas itu menjadi maksimal, bisa misalnya mendekati 100% terhadap dukungan partai terhadap calon presidennya. Tapi partai akan terus berupaya, gitu loh. Nasdem akan terus berupaya agar pilihan partai itu linier juga dengan pilihan pemilih Partai Nasdem. Ini penting. Jadi supaya supaya basis-basis pemilih partai pengusung itu solid, sehingga bisa ekspansi ke pemilih-pemilih yang belum menentukan pilihannya nanti pada 2024 yang akan datang. Nah, partai akan terus mensosialisasikannya, partai terus akan mengkampanyekan calon presidennya, tidak hanya ke basis-basis pemilih Partai Nasdem, tapi juga ke basis-basis pemilih yang belum menentukan pilihan. Pasti kan masih ada swing votersnya kan. Iya, betul. Jadi swing voters rata-rata itu kan masih bukan di atas hanya 20% Pak swing voters. Iya, itu kan tinggi ya, itu satu. Yang kedua, memang yang namanya ekor jas terhadap partai itu kan tidak selamanya positif. Pasti
pilihan terhadap calon presiden itu akan berdampak terhadap sentimen apakah positif calon presiden yang diusung atau negatif. Nah, walaupun Nasdem ada penurunan dari survei Kompas sebelumnya, tapi kalau kita bandingkan dengan 1 tahun misalnya menjelang pemilu 2019 dengan 1 tahun menjelang pemilu 2024 atau 6 bulan menjelang pemilu 2024 dan 6 bulan menjelang 2019, itu kan ada secara grafik Nasdem itu kan ada jarak yang cukup bagus ya. Di 2000, ini Mas Toto punya data ya, menjelang 2019 mungkin Nasdem di sekitaran 3 sekian persen. Nah sekarang kan sudah menembus angka hampir 6%. Itu kan gapnya hampir 100% ya gap itu. Nah dengan 3,5% Nasdem menghasilkan hampir 9,2%-an kan gitu loh. Itu 2019. Nah apalagi nanti menjelang 2024. Yang terpaut hampir 3%. Nah, bisa hasil akhirnya kan tentu juga akan berbeda. Dan menurut saya ini pertanda positif buat Partai Nasdem. Dan tentu saya katakan bahwa pencapresan Mas Anies oleh Nasdem itu juga memberikan sentimen yang positif. Memang belum maksimal. Kenapa belum maksimal? Tentu ada di wilayah-wilayah tertentu yang basis pemilih Nasdem itu sentimennya negatif terhadap pilihan calon presidennya. Tapi ada di wilayah-wilayah tertentu itu sentimen elektoral pencapresan positif terhadap elektoral Partai Nasdem. Ini juga sama dengan ketika kita mencalonkan Pak Jokowi 2019, ada yang sentimennya positif, ada juga yang sentimennya negatif. Nah sekarang itu saya melihat secara umum sentimen terkait dengan pencapresan Mas Anies oleh Nasdem itu secara umum sentimennya relatif jauh lebih positif. Walaupun sekali lagi belum cukup signifikan. Nah karena memang kita tidak bisa memonopoli Mas Anies sendirian, karena juga terbagi efek elektoralnya itu oleh 3 partai yang lainnya. Berbeda misalnya dengan PDIP, efek elektoralnya itu ya dimonopoli oleh, efek elektoralnya Mas Ganjar itu dimonopoli oleh PDIP sendirian kan itu kan. Nah sama dengan Pak Prabowo yang sudah 2 kali mencalonkan sebagai ini pencalonan presiden yang ketiga kali oleh Gerindra, tentu monopoli efek elektoralnya jauh lebih besar ketimbang partai-partai pendukung yang baru gabung kan. Nah, hal-hal seperti ini juga tentu kami kalkulasi dan tentu akan terus kami maksimalkan sampai nanti pelaksanaan pemilu 14 Februari 2024 yang akan datang. Ya, ini juga hal yang kemudian saya tanyakan juga kepada Mas Daniel. Mas Daniel, jadi sejauh ini gimana caranya partai untuk memperlebar prosentase calon presiden yang didukung sehingga keputusan politik ini bisa ditentukan oleh para konstituennya, akan sejalan gitu? Ya, pertama tentu kita sangat penting untuk menunggu secara final pasangan presiden dan cawapres, dan secara formal resmi itu menjadi dukungan yang dideklarasikan oleh PKB. Karena setelah itulah akan ada perintah partai, akan ada instruksi partai kepada seluruh kader untuk bergerak hingga ke basis-basis desa. Nah, yang kedua adalah memang juga tidak mungkin bisa 100% basis akan memilih apa yang dipilih oleh partai, karena pemilihan rakyat terhadap partai itu tidak serta-merta harus disamakan dengan dia milih kepada presiden, karena pemilihan terhadap calon presiden sangat privat bagi rakyat, karena mereka punya perhitungan sendiri, punya kesukaan tersendiri yang juga tidak sepenuhnya bisa diarahkan oleh partai. Tetapi dengan adanya struktur partai yang bergerak seluruh caleg, seluruh struktur yang bergerak masif serentak hingga ke desa-desa,
tentu itu menjadi upaya yang signifikan dalam memperkuat suara nanti pasangan capres dan cawapres yang memang diusung oleh PKB. Oke, berarti sampai saat ini PKB masih berkomitmen ya untuk bekerja sama dengan Gerindra gitu ya, nggak mau pindah ke lain hati gitu ya dengan melihat survei yang ada saat ini ya, Mas Daniel, memastikan nih. Sejauh ini atau mungkin karena kan politik ini dinamis ya. Iya, sejauh ini iya. Sejauh PKB, Gerindra menjaga komitmen yang ada, saya rasa akan tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Baik, terima kasih Bapak-Bapak sudah berbagi insight bersama Sapa Indonesia pagi kali ini. Kita lihat nanti pergerakan politiknya seperti apa. Masih ada waktu mungkin sekitar 1,5 bulan lagi ya untuk kita menantikan bagaimana pendaftaran calon presiden dan juga wakil presiden yang tentu sampai sekarang ini masih kita tunggu siapa nama-nama yang kira-kira udah fix ketok palu untuk kemudian didaftarkan ke KPU. Terima kasih sebelumnya peneliti senior Litbang Kompas Bapak Toto Suryan Intias yang sudah bergabung bersama kami, kemudian juga Ketua DPP dari PKB Mas Daniel Johan dan juga Ketua DPW Partai Nasdem Jawa Barat Kang Saan Mustafa sudah bergabung bersama kami. Salam sehat selalu, sampai jumpa lain waktu. Salam sehat Mas, makasih. Terima kasih Mas. Dan saudara, usai jeda kami masih akan hadir dengan sejumlah informasi. Di antaranya mengenai kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, membuat kualitas udara mulai menurun. Bagaimana situasinya saat ini? Informasinya akan hadir usai jeda. Nggak enak? Iya, kayak aroma manisnya. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Le Mineral akan terasa gigi ngilu kalau minum dingin. Itu semua karena memang dia memiliki kondisi gigi sensitif. Ada kemungkinan kondisi ini akan semakin memburuk. Saya merekomendasikan Sensodyne memberikan perlindungan hingga 24 jam. Ini sangat bagus. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le Mineral itu beda. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya Le Mineral. Cita rasa Italia sebenarnya Wafelo. Krimnya lumer bisa digeser. Pilih wafer ya wafer Italia. Wafelo. Nggak enak? Iya, kayak aroma manisnya. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Jalan yuk. Usia nambah, gerak susah ya. Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan tak berlebihan. Bila perlu, minum Wellmove. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, Rematik dan keseleo. nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, linu, dan nyeri sendi. Hotnya, Hotin banget deh. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le Mineral itu beda. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya Le Mineral. Informasi isu-isu terkini. Aksi saling dorong antara mahasiswa, pengunjuk rasa, dan aparat diduga karena korsleting listrik pada mesin pompa minyak. Peristiwa yang paling menyita perhatian. Puan Maharani hari ini bertemu dengan Agus Harimurti Yudhoyono meninjau harga kebutuhan pokok di pasar. Dapatkan dalam Berita Utama Senin sampai Jumat pukul 7:30 malam live di Kompas TV. Didukung oleh Sido muncul berpengalaman 70 tahun mengolah herbal dengan varian produk yang paling lengkap. Inovasi terbaru, tolak angin shock kapsul. Kami percaya Sido muncul. Kalau masuk angin, orang pintar minum tolak angin. Le Mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le Mineral.
Pemanggilan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo di KPK. Luaskan khazanah pengetahuan Anda dengan berbagai peristiwa teraktual dalam dan luar negeri. Presiden Amerika Serikat Joe Biden meminta NATO untuk berkontribusi. Perkembangan terkini penyelidikan kasus tabrak lari di Cakung, Jakarta Timur. Apakah ada temuan yang paling baru dari penyidik? Kompas Siang, setiap hari pukul 11 siang, live di Kompas TV. Didukung oleh Don't you wish your phone was fun like this? Don't you wish your phone could fit in here? Don't you? Samsung Galaxy Z Fold 5 and Z Flip 5. Get it now! Akan terasa gigi ngilu kalau minum dingin itu semua karena memang dia memiliki kondisi gigi sensitif. Ada kemungkinan kondisi ini akan semakin memburuk. Saya merekomendasikan Sensodyne memberikan perlindungan hingga 24 jam. Ini sangat bagus. Baru, Indomie Ramen Series otentik Jepang. Ada Indomie Tori Miso, paduan kuah kental gurih dan aromanya bikin nagih. Ada juga Indomie Takoyaki dan shoyu. Indomie Ramen Series, nikmat otentiknya memuaskan. Kembali di Sapa Indonesia Pagi, Saudara. Kirap Budaya Nusantara yang digelar pada Rabu malam bertempat di Kota Lama Semarang, Jawa Tengah berjalan dengan meriah. Setidaknya 73 kota yang ikut memeriahkan acara Kirap Budaya ini. Diskusi, rapat dan segala macamnya sudah berlangsung. Kirap Budaya Nusantara yang digelar di Kota Semarang, Jawa Tengah berlangsung cukup meriah. Ribuan peserta menampilkan aneka ragam kostum, tarian, serta lagu kebanggaan daerah masing-masing. Mereka berlenggang mulai dari gedung Wismaker Jalan Lejen Suprapto hingga kilometer 0 di kawasan Kota Lama Semarang. Dengan berlatar bangunan tua berumur ratusan tahun, serta dipadu pancaran cahaya beraneka warna menjadi kesan yang megah. Bahkan Wali Kota Semarang, Ferita Gunaryanti Rahayu, tidak canggung untuk ikut berjoget dengan peserta. Kirap Budaya Nusantara yang digelar ini merupakan rangkaian kegiatan Rakernas ke-10 Jaringan Kota Pusaka Indonesia JKPI 2023. Baita berharap kirap budaya ini menjadi sarana memperkenalkan budaya Nusantara dan berpotensi untuk menambah pendapatan Kota Semarang, terutama di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Dari pemerintah Kota Semarang ini kan mencoba menampilkan acara-acara yang berbeda gitu ya, kayak tadi saya udah pesan pada teman-teman jangan pakai rincing, jangan pakai yang macem-macem karena memang Kota Lama ini ya kita tampilkan kota lamanya, kemudian pentas budaya, pentas seni itu juga tidak di halaman biasa seperti ini tapi ada di tengah folder gitu ya, jadi menampilkan bangunan-bangunan heritage lah ini kan karena memang kegiatannya namanya Jaringan Kota Pusaka ya kita harus menampilkan apa yang menjadi cagar budaya di Kota Semarang khususnya di Kota Lama. Para penonton terlihat antusias dan merasa puas melihat penampilan para peserta kirap. Pakaian dan performa yang tampil maksimal memanjakan para penonton. Saya senang ya, Mbak. Soalnya tuh kan nggak bisa setiap kali di sini ya. Itu misalnya tuh Semarang tuh kayak bagus. Kota Lama sendiri merupakan cagar budaya yang menjadi aset penting Kota Semarang. Harapannya masyarakat Semarang dapat turut konsisten untuk menjaga kelestarian dan eksotisme Kota Lama. Jinawi Rana Putri, Kompas TV Semarang, Jawa Tengah. Berikutnya kita sambut. Saudara, bazar kuliner dengan beragam jenis makanan dan minuman yang menggugah selera menjadikan Festival 8 di Makassar, Sulawesi Selatan sebagai lokasi wisata kuliner. Tak hanya menarik bagi para pencinta kuliner, hadirnya Zona Food juga menguntungkan pengusaha yang penjualnya naik selama perhelatan F8 2023. Zona 2 dan Zona 4 menjadi zona favorit bagi banyak pengunjung F8 Makassar karena menyediakan ratusan jenis makanan dan minuman dari pengusaha UMKM dan hotel. Food Zone memang memiliki daya tarik kuliner sehingga banyak pengunjung yang memanfaatkan kesempatan ini untuk berwisata kuliner. Mulai dari makanan tradisional, seafood khas Jepang, Thailand food hingga beragam jenis roti. Pengunjung bisa berwisata kuliner sepuasnya tanpa berkeliling ke banyak restoran. Meski dijajakan di acara festival, nyatanya rasa makanan dan minuman dijamin enak. Selain itu,
harga yang ditawarkan juga cukup terjangkau, mulai dari Rp10.000 per porsinya. Kegiatannya seru, di sini ada banyak sekali kuliner, kita bisa pilih yang mana yang kita suka. Nah, kebetulan saya sendiri sudah memilih satu, itu roti. Buat mana saja atau zona-zona apa saja yang sudah dikunjungi di sini? Ini ada selain kuliner, tadi ada tempat bermain anak-anak, ada robot-robotnya juga. Anak-anak bisa main mobil-mobilan juga di sana. Para pengusaha UMKM dan hotel memanfaatkan F8 untuk bisa meraup untung dari berjualan kuliner. Hal ini terbukti dengan meningkatnya penjualan makanan dan minuman mereka sejak hari pertama dibukanya Makassar International Aid Festival and Forum 2023 yang berlokasi di sepanjang anjungan Pantai Losari, Makassar. Salah satu pengusaha kuliner Erika Tansil mengaku senang F8 kembali digelar karena sangat membantu pengusaha kuliner khususnya UMKM untuk memasarkan jualan mereka. Beberapa UMKM kita lihat sangat banyak, beragam yang dijual, itu menurut saya sangat wow. Kalau itu sudah jangan diragukan lagi, karena menurut saya konsep acaranya sudah tertata dengan sangat baik dan menarik. Jadi saya rasa ini sangat bisa untuk bagaimana supaya perekonomian di Sulawesi Selatan khususnya di Makassar ini bisa meningkat. Makassar International AIDS Festival and Forum 2023 merupakan waterfront festival pertama di Sulawesi Selatan dan telah masuk dalam agenda tahunan Kementerian Pariwisata. Sebagai festival internasional, F8 menghadirkan pertunjukan dari berbagai negara. Nila Rustam, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Kita beralih ke informasi lain, Saudara. Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di wilayah kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan membuat kualitas udara mulai menurun. Pemantauan kualitas udara di kota Banjarbaru menggunakan stasiun pemantau kualitas udara ambien atau SPKUA di ruang terbuka hijau Al-Munawarah. Dari tanggal 17 hingga 22 Agustus, kualitas udara di kota Banjarbaru masih dalam kondisi sedang atau di angka 69 sampai 83. Angka ini didapat dari radius 5 km dari SPKUA. Jika dalam radius 5 km dari SPKUA sudah terdapat peningkatan parameter debu, maka di lokasi terjadinya kebakaran hutan dan lahan terdapat indikasi kualitas udara berada pada kategori tidak sehat. Untuk mengetahui situasi terkini bagaimana kondisi kabut asap yang terjadi, kita tanyakan langsung kepada jurnalis Kompas TV Nabila Shefa di sana. Nabila, selamat pagi. Bagaimana kondisi kabut asap di sana dan bagaimana kualitas udara pada pagi ini dan antisipasinya untuk masyarakat seperti apa? Ya, baik Francisco dan saudara. Memang pada Jumat pagi ini sekitar pukul 5 hingga 7 pagi tadi, sebagian wilayah kota Banjarbaru masih diselimuti kabut asap begitu dengan jarak pandang sekitar lebih dari 5 meter. Tepatnya berada di Jalan Trikora, Kelurahan Guntung Manggis. Saat ini memang kabut asap mulai menghilang dan jarak pandang sudah kembali normal. Hingga saat ini kebakaran hutan dan lahan di kota Banjarbaru memang masih sering terjadi. Bahkan informasi yang kami dapatkan dari BPBD Kota Banjarbaru pagi tadi pukul 5 itu masih terjadi kebakaran hutan dan lahan di Kelurahan Guntung Manggis, tepatnya di Danau Cermin begitu, dan total terdapat lebih dari 390 hektar lahan yang terbakar di kota Banjarbaru dari 185 kejadian. Untuk menangani karhutla ini, BPBD Kota Banjarbaru telah berkoordinasi dengan instansi terkait seperti BPBD Provinsi, TNI Polri, dan juga relawan untuk mengatasi jika terjadi kebakaran hutan dan lahan, juga telah membangun 2 posko terpadu gitu. Oke, baik Nabila, dan dari informasi Anda bahwa tadi pukul 5 masih terjadi kebakaran dan sejumlah antisipasi juga dilakukan, dan tentunya bagi masyarakat yang beraktivitas jangan lupa untuk menggunakan masker seperti itu. Terima kasih Nabila Shefa yang melaporkan langsung dari Kalimantan Selatan. Dan saudara, mantan aktivis 98 Budiman Sujatmiko akhirnya dipecat sebagai kader PDI Perjuangan. Keputusan itu dikeluarkan setelah Budiman resmi mendukung Prabowo Subianto sebagai calon presiden.
Dikutip dari kompas.com, inilah surat pemecatan yang diterima oleh Budiman pada Kamis kemarin. Surat yang ditandatangani Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan Sekjen PDIP Hasto Kristianto itu menyatakan adanya sanksi organisasi berupa pemecatan. Budiman juga dilarang melakukan kegiatan dan menduduki jabatan yang mengatasnamakan PDI Perjuangan. Budiman pun juga membenarkan pemecatan itu. Dia mengatakan sudah menerima surat. Iya, benar. Pemecatan diterima oleh putri saya yang kebetulan waktu kecil dikasih nama oleh Ibu Megawati. Sebelumnya, nama Budiman Sujatmiko belakangan dibicarakan oleh DPP PDIP dan insan politik karena ia dianggap berseberangan dengan instruksi Megawati Soekarnoputri. Megawati telah menetapkan Ganjar Pranowo sebagai baca pres yang diusung oleh PDIP. Namun, Budiman memilih untuk tidak mendukung Ganjar, melainkan mendukung Prabowo Subianto. Karena itu, PDIP memberikan opsi kepada Budiman, yaitu antara dipecat dari partai atau mengundurkan diri. Saudara Menparekraf yang juga kader P3, Sandiaga Uno mengunjungi Pasar Cidu, Kota Makassar. Dalam kunjungannya, Sandi menyebut pentingnya kaum muda mengambil peran untuk berkarya. Kedatangan Sandi disambut antusias oleh warga di Pasar Cidu, Makassar, Sulawesi Selatan. Sandi pun berkunjung ke sejumlah lapak dan juga menyambangi satu persatu penjual di Pasar Cidu. Dalam kunjungannya ke pasar, Sandi menyebut saat ini pentingnya kaum muda untuk berkarya. Ditlantas Polda Metro Jaya mulai menindak para pemotor yang melawan arah di Jalan Raya Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Informasinya akan kami bawakan dalam dialog usai jeda di Sapa Indonesia Pagi. Dunia terus berputar. Begitu banyak hal yang berakhir, namun banyak juga yang kembali dalam bentuk baru, memberi harapan baru. Seperti botol plastikmu yang dapat menjadi barang baru lagi melalui gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral. Kini, plastik tidak lagi menjadi sampah, namun terus berputar dengan dipilah dan didaur ulang menjadi baru. Semua bisa mengambil peran penting dalam perputaran itu dari hulu ke hilir. Mulai dari kamu yang memilah sampah dari rumah, pemulung yang mengumpulkannya, hingga pekerja pabrik yang mendaur ulang. Bersama gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral, mari jadikan botol plastikmu jadi baru lagi. Don't you wish your phone was fun like this? Don't you wish your phone could fit in here? Don't you? Samsung Galaxy Z Fold 5 and Z Flip 5. Get it now! Aduh, panas dalam nih. Atau tenggorokan kering. Apa sariawan? Bau mulut lagi, cewek bisa kabur. Aku ada adem sari. Cepat ademnya, adem sari. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le Mineral itu beda. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le Mineral. Alergi jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN. Bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya Redakan alergi. Indal CTN. Luka, memar di kulit. Sakit. Bagalino nyeri sendi, butuh dipijit. Sakit. Gak usah ngeluh kalau sakit. Pakai Herba Wahid. Herba Wahid, minyak herbal berkhasiat. Herba Wahid, minyak gosok, urut dan pijit. Wahid. Kopi ABC Klepon, sensasi baru yang culture habis. Kopi dipadu kelapa gurih, manis gula aren dan harum pandan. Praktis, langsung pakai air dingin. Baru, kopi ABC Klepon, rasa legit Nusantara.
Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Lebih dari 30 tahun, Thermorex menjaga si kecil ketika demam dan menjadi andalan ibu Indonesia. Menjaga kualitas, aman diminum sesuai dosis anjuran. Thermorex, kembalikan keceriaan si kecil. Produksi Konimax. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Malah, lapar sih. Aha, Roma Makis Abon aja. Ekstra abon, ekstra abon, ekstra energi. Roma Malkis, banyak rasa, siap asik lagi. Sekarang isi 3 lebih banyak. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Nggak enak? Iya, kayak aroma manisnya. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Le mineral. Saudara, Ditlantas Polda Metro Jaya mulai menindak para pemotor yang melawan arah di Jalan Raya Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Akhirnya ada tim gabungan dari kepolisian. Meski pelanggar menurun tak sebanyak kemarin, saudara, masih ada saja pemotor yang nekat melawan arah. Petugas Gakum Ditlantas Polda Metro Jaya pun disiagakan berjaga di Jalan Raya Lenteng Agung, Jakarta Selatan, melakukan penindakan terhadap pengendara yang melawan arah. Pemotor yang melawan arah pun juga langsung ditindak dengan tilang mobile ITLE. Dan saat ini kita sudah bersama dengan praktisi keamanan berkendara, Safety Defensive Consultant Indonesia, Sony Susmana. Selamat pagi, Mas Sony. Selamat pagi, apa kabar? Baik, Mas Sony, ini kita langsung saja. Ini sudah viral, akhirnya kemudian polisi melakukan penjagaan dengan mobile ITLE. Perlu nggak sih sebenarnya sanksi pidana untuk pemotor ataupun juga kendaraan yang melawan arah? Ya, menurut saya penegakan hukum ini harus tegas, harus jelas, nggak pandang bulu ya. Orang yang melanggar itu adalah orang yang melawan hukum. Tidak hanya membahayakan diri dia, tapi orang lain. Kalau dia mau membahayakan diri dia tidak melibatkan orang lain, silahkan. Ya, penting sekali langsung ditindak dari kasus yang kemarin. Karena setelah 1 hari kejadian kemarin, banyak sekali yang melanggar di tempat yang sama. Nah, yang teman-teman polisi harus tahu, mereka rata-rata melanggar itu sebelum melanggar melihat dulu ada petugas atau enggak. Kalau nggak ada petugas mereka melanggar, tapi kalau ada petugas yang jaga di situ, berdiri dan sebagainya, pasti mereka akan mengurungkan tindakan-tindakan pelanggaran. Di sini pentingnya pemahaman arti berlalu lintas. Di sini ada sebuah tatanan peradaban lalu lintas yang dibuat supaya tertib nih, masyarakat harus paham sekali. Diciptakan supaya terbentuk budaya yang baik. Nah, budaya yang baik tersebut pasti minimal risikonya tuh kecil, gesekan bahayanya tuh rendah. Otomatis kita lebih baik lagi ketika kita melepas keluarga, teman, saudara di lalu lintas. Kalau sekarang dengan kondisi kayak gini kan kita semua worry. Nah, tapi kan kalau sejauh ini biasanya ini kan dilakukan penilangan, terus diambil surat-surat ya seperti itu, Mas Sony. Tapi kalau misalnya dilakukan penarikan motor atau mungkin dilakukan pidana ini seperti apa? Membuat efek jerakah kepada masyarakat sebenarnya? Ya mungkin sanksi hukumnya masih sangat-sangat murah ya, ditilang gitu. Kalau perlu ya pelanggar ini 1-2 kali di tempat yang sama ya ditahan motornya, kendaraannya.
karena sudah membahayakan. Kalau kemarin kita lihat ada satu penindakan knalpot brong, kemudian motornya ditahan, itu nggak membahayakan tapi mengganggu. Nah, bagaimana sekarang pengendara yang sudah membahayakan, ini kan lebih parah. Kalau perlu ya ditahan 1 hari supaya mereka kapok. Dan selain kapok juga tentunya harus ada juga dengan penjagaan dari pihak kepolisian. Tadi karena Mas Sony juga bilang nih, dengan adanya pihak kepolisian ini membuat masyarakat jadi enggan untuk melakukan pelanggaran, khususnya putar balik. Nah, kalau mungkin Mas Sony lihat sendiri atau mungkin amati sebenarnya, apa sih yang membuat masyarakat kemudian melakukan, salah satu contohnya adalah lawan arah, apakah karena jaraknya dekat atau sudah lazim dilakukan oleh banyak masyarakat, atau seperti apa Mas Sony? Ya, di sini banyak sekali orang yang berpikir coba untuk melakukan satu pelanggaran dengan pertimbangan mungkin ya jaraknya lebih dekat, kemudian tanggung, kemudian lebih mudah, irit bahan bakar. Ini sebetulnya kan aturan-aturan yang ada di otaknya dia yang tidak sesuai dengan aturan lalu lintas atau keselamatan. Bahwa tadi saya sudah bilang kondisi lalu lintasnya sudah ditata dengan baik, jadi semua harus patuh. Ketika mereka berpikir sebaliknya demi egonya, harusnya itu tidak dilakukan. Kenapa? Karena membahayakan. Nah, kan kita bahasnya juga masalah membahayakan nih. Kalau kemarin kita lihat menghindari kendaraan, akhirnya justru menabrak setidaknya 7 motor seperti itu Mas Sony. Kalau pengendara yang seperti ini, dilihatnya sendiri dari kacamata Mas Sony, itu bisa disebut korban juga nggak sih sebenarnya? Kalau sudah melanggar sebenarnya bukan korban ya, sekalipun dia yang cedera. Jadi memang sebaiknya hukum ini ditegakkan, aturan-aturan itu jelas supaya clear. Karena kalau kita lihat kondisi kecelakaan di Indonesia, itu mana yang lemah itu dianggap korban. Nah, kalau kejadian kemarin kecelakaan itu kan ada satu truk melawan 7 motor. Berarti yang melanggar kira-kira ada 7 motor kan? Nah, mereka bukan korban, mereka adalah pelaku kejahatan menurut saya. Mereka yang menjemput bahaya. Justru malah jadi pelaku kejahatannya. Nah, Mas, tapi kan juga cukup menarik di sini bahwa ketika ada orang ataupun juga masyarakat yang patut dan juga tertib berlalu lintas ini yang untuk ngasih tahu nih ataupun juga melakukan edukasi lawan arah malah lebih galak kalau ditegur. Nah, kalau secara psikologis ini gimana kita bisa melihat agar masyarakat ini mau untuk ditegur gitu? Ya, ini kembali lagi mungkin cara peneguran ya. Tapi sekali lagi bahwa ketika kita ditegur harusnya kita introspeksi. Masyarakat boleh nggak menegur orang yang melakukan pelanggaran? Boleh, selama itu membahayakan. Memperingati, menegur untuk mereka berbuat baik. Tetapi kalau memang akan menimbulkan gesekan, sebaiknya mundur. Tetapi paling tidak kita sudah berbuat baik menegur mereka. Kenapa? Membahayakan tadi. Nah, kasus kemarin ada YouTuber melakukan peneguran segala macam kemudian terjadi konflik. Menurut saya orang yang melanggar itu dan yang mengumpulkan massa sudah tidak punya malu. Berarti juga harus menjaga situasi juga ya antara untuk mengedukasi ataupun juga menegur seperti itu, melihat juga kondisi masyarakatnya seperti apa ya Mas ya. Nah, tapi Mas Sony, kalau kita lihat ini untuk penegakan hukumnya sendiri, kalau di Jakarta Selatan aja setidaknya ada 18 titik yang kami baca seperti itu. Nah, sebenarnya perlu razia di lokasi-lokasi lawan arah dilakukan setiap hari jam-jam sibuk atau cukup dengan mobil ETLS saja sebenarnya Mas Sony? Untuk memperbaiki kondisi lalu lintas, kemudian meningkatkan budaya yang tertib, ya, kedepannya memang teman-teman polisi harus melakukan penjagaan secara rutin. Jadi nggak bilang pagi, siang, sore, malam, kalau perlu setiap saat. Dengan begitu, budaya ini menjadi lebih baik karena salah satu budaya ini baik adalah tertib lalu lintas dengan penjagaan. Karena kalau tanpa dijaga, mereka akan balik lagi lewat situ dan melanggar. Berarti ini masih menjadi catatan bahwa masih ada perlunya peran penting dari pihak kepolisian hadir secara fisik untuk agar masyarakat ini jadi sadar bahwa kalau melanggar ini akan kena tilang ataupun juga bisa kena pidana nih. Dan tentunya tadi seperti Mas Sony bilang juga tindak pidana ini juga harus dilakukan agar memberi masyarakat lebih efek jera. Salah satunya adalah penarikan motor seperti itu ya Mas Sony ya? Betul. Oke, baik. Mas Sony, terima kasih telah bergabung dengan Sapa Indonesia Pagi terkait masalah kemudian pelanggaran lalu lintas yang akan dilakukan penindakan oleh pihak kepolisian. Terima kasih telah bergabung bersama kami, Mas Sony. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi.
Dan saudara, usai jeda, Bank Indonesia akan memperluas kerjasama penggunaan mata uang lokal alias local currency transaction dengan beberapa negara anggota ASEAN. Saksikan laporan langsungnya di Kompas Bisnis usai jeda. Le Mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le Mineral. Baru, Indomie Ramen Series otentik Jepang. Ada Indomie Tori Miso, paduan kuah kental gurih dan aromanya bikin nagih. Ada juga Indomie Takoyaki dan shoyu. Indomie Ramen Series, nikmat otentiknya memuaskan. Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya. Sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Lapar sih. Aha, Roma Makis Abon aja. Ekstra abon, ekstra abon, ekstra energi. Roma Makis, banyak rasa, siap asik lagi. Sekarang isi 3 lebih banyak. Grip over buy one get one free for eyewear. Syarat dan ketentuan berlaku. Optik melawan. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le Mineral itu beda. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le Mineral. Hanya butuh 3-4 menit bagi Anda untuk menggunakan hak pilih di bilik suara pemilu 2024. Namun, hasil pilihan Anda akan menentukan nasib 270 juta penduduk Indonesia selama 5 tahun ke depan. Untuk menggunakan hak pilih dengan tepat, Anda memerlukan informasi yang akurat dan juga terkurasi. Bagi Anda para kandidat di pemilu 2024, informasi yang akurat akan membantu Anda untuk memahami mood masyarakat. Selain itu, informasi yang akurat dan terkurasi akan membantu Anda untuk merumuskan strategi yang paling tepat untuk memenangi kontestasi 2024. Harian Kompas dan ekstensanya Kompas ID ingin menjadi teman Anda dalam perjalanan menuju pemilu 2024 dengan rubrik Strategi Pemilu 2024. Hasil kolaborasi antara Litbang Kompas dan tim redaksi Kompas ini menyajikan berita-berita dan analisis berbasis pada wawancara mendalam, kajian data berbasis survei, dan juga jajak pendapat. Mari menjadi kontestan dan pemilih yang terinformasi. Fatigon kembali melanjutkan rangkaian kampanye Spirit Merah Putih dengan aksi bersih lingkungan. Aksi bersih lingkungan merupakan aksi nyata dari Fatigon untuk mengajak anak muda melakukan kegiatan positif seperti menjaga dan membersihkan lingkungan dengan lebih bersemangat dan tentunya tidak takut capek. Berkolaborasi bersama Pandawara dan komunitas, kampanye Fatigon Spirit Merah Putih kali ini melakukan aksi bersih sungai yang berhasil mengumpulkan 2 ton sampah di daerah Bale Endah, Kabupaten Bandung. Saya mengapresiasi kegiatan ini, yaitu kegiatan Spirit Merah Putih Semangat Baju Bersama Fatigon. Semoga kegiatan ini bisa terus berlanjut dan semakin banyak masyarakat yang berpartisipasi untuk menjaga lingkungan. Melalui kampanye ini, Fatigon sekaligus mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga stamina tubuh setiap hari. Fatigon Spirit Merah Putih, semangat maju bersama! Kita rasa Italia sebenarnya. Wafelo. Krimnya lumer bisa digeser. Pilih wafer ya wafer Italia. Wafelo.
saudara, jumpa lagi bersama saya Glenny Soktania dalam Kompas Bisnis. ASEAN sepakat dana pandemi akan diperluas penggunaannya. Dana pandemi nantinya bisa digunakan untuk menangani penyakit lain dan risiko pandemi di masa depan. Hal ini disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani seusai pertemuan Menteri Keuangan dan Menteri Kesehatan se-ASEAN. Kesepakatan ini diambil karena adanya kesenjangan pendanaan dalam kesiapsiagaan dan penanganan pandemi COVID-19 antar negara ASEAN. Setiap negara anggota juga berkomitmen untuk memperkuat modal dan meningkatkan kontribusi untuk merespons keadaan darurat yang mungkin muncul di masa mendatang. We also agreed to expedite the finalization of the establishment agreement and preparatory phase of the ASEAN Center for Public Health Emergency and Emerging Disease. The COVID-19 and other public health emergency and emerging disease ASEAN Response Fund was to function as a pool of funds in response to the impact of the spread of the COVID-19 pandemic. The recent evolution of the fund has revisited the function to allow for more flexible use of this fund by also including other public health and emerging diseases. Hari ini Bank Indonesia memperluas kerjasama penggunaan mata uang lokal alias local currency transaction. Dan kita akan menuju Hotel Mulia Jakarta untuk mendengarkan kata sambutan dari Gubernur Bank Indonesia, Peri Warjio. Retail investor across country. This is much more far-reaching initiative than what we do in under MEAP and other, the big ASEAN bond and so on. Because millennial, Indonesia is 70%, and they will become richer. And of course, Thailand, much richer millennial. Malaysia and others, those the thing. So, action speak more than the words. We're not like in the movie of Oppenheimer. We are ASEAN. ASEAN is family. ASEAN is epicentrum of family. Epicentrum of strong heart, of governance. Epicentrum of beautiful mind of DG. And that's why we always think big. Act small. Move fast. Not only for ASEAN, but to the world. Let's do the signing. Let's move on to leapfrogging of our family of ASEAN, epicentrum of growth, epicentrum LCT, epicentrum of RPC. With that, let's do the signing. Governor Perry, thank you so much, and please kindly remain. Itu dia kata sambutan dari Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio, dan lebih lengkap kita akan sapa jurnalis Kompas TV Renata Panggalo yang mengikuti jalannya kerjasama antara sejumlah negara dengan Bank Indonesia. Selamat pagi Renata, apa saja yang menjadi poin-poin penting yang disampaikan oleh Peri Warjio, Gubernur Bank Indonesia pagi hari ini? Halo Renata, poin-poin apa saja yang disampaikan Peri Warjio pada pagi hari ini? Glenis, apakah Anda mendengar suara saya? Iya, silakan Renata. Ya, Glenis dan juga saudara, pada intinya memang tadi Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio menyampaikan sejumlah hal terkait dengan kerjasama antara negara anggota ASEAN, dalam hal ini terkait dengan program local currency transaction atau transaksi dengan menggunakan mata uang lokal antar negara ASEAN. Selain itu juga pada hari ini akan dilakukan penandatanganan terkait dengan RPC atau Regional Payment Connectivity, yang berarti adanya nanti konektivitas untuk pembayaran lintas negara di kawasan ASEAN atau Asia Tenggara. Nah, untuk hari ini nantinya para gubernur Bank Sentral ASEAN, khususnya terkait dengan negara yang akan menandatangani LCT pada hari ini adalah
antara Indonesia dengan Thailand, kemudian Indonesia dengan Malaysia, dan juga Malaysia dengan Thailand. Terkait dengan local currency transaction sendiri, tadi saya sampaikan bahwa ini akan mempermudah transaksi antar negara, baik itu Indonesia dengan beberapa negara lainnya yang memang sebelumnya sudah ada Jepang, Tiongkok, dan juga Korea Selatan. Selain itu juga pada hari ini ditandatangani antara Thailand dan juga Malaysia. Selain local currency transaction juga RTP. Untuk RTP sendiri memang sebelumnya pada tahun lalu sudah dilakukan penandatanganan antara negara anggota ASEAN seperti Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan juga Filipina. Dan pada hari ini Indonesia dan juga Vietnam akan menandatangani Memorandum of Understanding dari RTP atau Regional Payment Connectivity. Sedikit tentang local currency transaction, memang transaksinya ini akan dilakukan antara negara anggota. Berarti mata uang yang digunakan adalah mata uang dari negara anggota ASEAN. Dan ini berarti bisa meminimalisir ketergantungan negara anggota ASEAN terhadap mata uang asing besar seperti dolar Amerika Serikat. Nah, untuk transaksi LCT per Juli 2023 ini telah mencapai 3,7 miliar US dollar. Ini naik dari sebelumnya pada bulan Juni yang berada di angka 500 juta US dollar atau naik 15,62% dari bulan sebelumnya. Ini berarti kita mengharapkan dengan semakin banyaknya negara yang bergabung dalam MOU ataupun settlement dari local currency transaction ini, nantinya transaksi akan bisa lebih bertambah lagi. Dan ini tidak hanya dalam segmentasi kecil, tetapi tentunya dalam segmentasi besar seperti perdagangan dan juga investasi. Glenn. Ya, Renata, ini kan ada sejumlah negara juga yang menjalin kerjasama dengan Indonesia pada kesempatan kali ini. Apa sebenarnya yang menjadi harapan dari Bank Indonesia dari kerjasama ini? Ya, tentunya seperti yang sudah saya sampaikan tadi, melalui kerjasama LCT ini diharapkan nantinya bisa semakin meningkat, karena memang dari progresnya 2023 ini baru 7 bulan berjalan ya Glennis dan juga saudara, tetapi total nilai transaksi dari LCT ini pada tahun berjalan sudah mendekati total nilai transaksi di sepanjang tahun. Dan kalau kita melakukan kerjasama LCT ini, penyelesaian transaksi bilateral seperti transaksi berjalan, kemudian investasi langsung dan perdagangan antar kedua negara akan menggunakan mata uang lokal kedua negara, yang berarti ini bisa meminimalisir ketergantungan kita terhadap mata uang asing seperti US dollar yang biasanya dilakukan saat melakukan perdagangan ataupun investasi. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Renata Panggalo atas laporan Anda. Saudara, konsep frugal living alias gaya hidup hemat mulai banyak digunakan masyarakat untuk mengatur anggaran keuangan sehari-hari. Bagaimana tips supaya bisa menjalankan frugal living tetapi tidak menyiksa? Kompas Bisnis akan mengulasnya pagi ini untuk Anda. Le Mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le Mineral. Don't you wish your phone was fun like this? Don't you wish your phone could fit in here? Don't you? Samsung Galaxy Z Fold 5 and Z Flip 5. Get it now! Dia cerita ke saya, kenapa setiap minum dingin, saya merasa ngilu. Itu semua karena memang dia memiliki kondisi gigi sensitif. Ada kemungkinan kondisi ini akan semakin memburuk. Saya merekomendasikan Sensodyne, teruji secara klinis untuk menenangkan gigi yang sedang ngilu, dan memberikan perlindungan hingga 24 jam. Sehingga kamu tidak perlu ragu lagi untuk mengonsumsi makanan dan minuman yang kamu suka. Ini sangat bagus. Dunia terus berputar. Begitu banyak hal yang berakhir, namun banyak juga yang kembali dalam bentuk baru, memberi harapan baru. Seperti botol plastikmu yang dapat menjadi barang baru lagi melalui gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral. Kini, plastik tidak lagi menjadi sampah, namun terus berputar dengan dipilah dan didaur ulang menjadi baru.
Semua bisa mengambil peran penting dalam perputaran itu dari hulu ke hilir. Mulai dari kamu yang memilah sampah dari rumah, pemulung yang mengumpulkannya, hingga pekerja pabrik yang mendaur ulang. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari jadikan botol plastikmu jadi baru lagi. Baru isi perut, udah kosong lagi. Dikit-dikit, lapar. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit, lapar. Sari Gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat bikin kenyang lebih lama. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Nggak enak? Iya, kayak aroma manisnya. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Le Mineral akan terasa gigi ngilu kalau minum dingin. Itu semua karena memang dia memiliki kondisi gigi sensitif. Ada kemungkinan kondisi ini akan semakin memburuk. Saya merekomendasikan Sensodyne memberikan perlindungan hingga 24 jam. Ini sangat bagus. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Don't you wish your phone was fun like this? Don't you wish your phone could fit in here? Don't you? Samsung Galaxy Z Fold 5 and Z Flip 5. Get it now! Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X. Unleash the X in you. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le Mineral itu beda. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya Le Mineral. Di penghujung malam, lengkapi referensi Anda dengan update berita terkini serta perkembangan peristiwa penting di dalam negeri dan mancanegara. Raih informasi sebelum hari berganti. Demikianlah Kompas Malam hari ini, saudara. Bersama Kompas Malam pada jam-jam berikut. Live di Kompas TV. Didukung oleh konsep frugal living alias gaya hidup hemat mulai banyak digunakan masyarakat untuk mengatur anggaran keuangan sehari-hari. Bagaimana tipsnya supaya bisa menjalankan frugal living namun tidak menyiksa? Nah, kita akan bahas bersama perencana keuangan Mitra Rencana Edukasi, Mike Rini Sutikno. Selamat pagi, Mbak Mike. Selamat pagi, Glennis. Ini topik yang lagi hype juga nih. Banyak di sosial media orang bercerita manfaat terkait dengan frugal living. Boleh dijelaskan secara singkat atau lebih sederhananya bagaimana sih konsep frugal living ini? Frugal living ini adalah sebuah konsep hidup hemat. Artinya seseorang yang menjalankan frugal living, dia itu selalu mengevaluasi berbagai pengeluarannya. Jadi ketika dia menggunakan uangnya itu dia berdasarkan kebutuhan. Kemudian sesuai dengan kemampuan keuangannya dia dan selalu mempertimbangkan antara biaya dan manfaatnya. Jadi harus ada kebutuhannya dulu sesuai kemampuan keuangannya dia dan kemudian selalu mempertimbangkan biaya dan manfaat dalam setiap keputusan keuangannya dia. Wah, ini menarik ya. Sebenarnya positif ya untuk bisa menghemat supaya ada dana cadangan dan sewaktu-waktu nanti kita bisa gunakan lagi uangnya untuk lebih bijak. Nah, apa bedanya frugal living dengan hidup pas-pasan? Ya udah saya ngepasin aja deh keuangan saya. Ya, tentu sangat berbeda ya. Frugal living sesuai dengan yang kita jelaskan sebelumnya, hemat begitu ya. Karena orang hemat sehingga dia selalu menjaga agar
pengeluarannya dia lebih kecil daripada pendapatannya dia, sehingga terjadi surplus. Ketika terjadi surplus, maka dia punya dana lebih yang bisa dia tabung, dia bisa investasikan, ya. Jadi uangnya itu selalu ada, sehingga dia siap untuk hari ini, cukup untuk kebutuhan hari ini, karena dia selalu menjaga kebutuhan hari ini agar tidak berlebihan, dan siap juga untuk masa depan. Beda nih dengan yang pas-pasan. Kalau yang pas-pasan itu adalah orang yang biasanya cenderungnya pengeluarannya dia itu nyaris selalu sama dengan pendapatannya dia, sehingga pas-pasan gitu ya. Orang yang pas-pasan itu tidak punya surplus keuangan. Ini sangat berbahaya. Kalau tidak punya surplus keuangan, tidak bisa menabung, tidak bisa berinvestasi, hidupnya hanya untuk hari ini saja dan tidak siap untuk masa depannya dia. Nah, ini jadi menarik ya, kita punya uang untuk di masa depan. Nah, kalau kita mau mulai konsep frugal ini bisa mulai dari mana sih? Atau bagaimana kita memaknainya untuk jadi motivasi kita untuk mengatur keuangan? Baik, untuk memaknai konsep frugal living ini, ya, jadi kita harus mampu untuk bisa menggunakan berbagai sumber keuangan kita itu secara bijaksana. Maksudnya adalah sesuai dengan kebutuhan tadi, dengan penjelasan kita di depan, ya. Jadi memprioritaskan kebutuhan dibandingkan keinginan. Kebutuhannya ini juga yang mengarah kepada produktif. Produktif ini hasilnya nanti dari tiap perbuatan keuangan kita itu diharapkan dia bisa membuat kita lebih banyak memiliki aset, lebih banyak membantu kita untuk bisa mengembangkan aset kita agar meningkat nilainya. Kemudian juga membantu kita untuk bisa mendapatkan pendapatan lebih tinggi lagi, ya. Jadi berbagai keputusan keuangan kita didorong untuk punya akibat ke sana, gitu ya. Nah, kemudian juga untuk memulai konsep frugal living harus mengevaluasi berbagai pengeluaran kita. Nah, ada 4 metode yang bisa saya berikan di sini, ya. Jadi berbagai pengeluaran Anda, transportasi kah, makan-makan kah, untuk dana pendidik apa, untuk sekolah anak kah. Yang pertama, apakah pengeluaran itu berlebihan? Kalau berlebihan, bisakah dia di-stop? Kalau tidak bisa di-stop, apakah dia bisa dikurangi? Kemudian apakah selain dikurangi mungkin bisa diganti dengan barang atau servis atau layanan yang sama manfaatnya tetapi biayanya lebih murah, ya. Kemudian juga kita mesti menjaga berbagai perilaku kita yang mendorong kita untuk konsumtif. Jadi tolong dikurangi berbagai frekuensi kegiatan yang malah membuat kita konsumtif. Nah, itu semua bisa dilakukan dengan kita mencatat keuangan tentu ya Mbak ya. Ini pemasukannya sekian, pengeluarannya sekian, nah ini baru mulai bisa di screening, ini yang bisa diganti, ini yang bisa di stop. Nah, bisa nggak sih konsep frugal living ini dipraktekkan untuk mereka yang masih punya cicilan? Apalagi yang masih punya cicilan, Renis, ya, harus menerapkan konsep frugal living, karena yang namanya cicilan itu ya pasti ada bunganya, dan namanya kalau sudah ada bunganya, interest rate itu dia selalu berakibat atau berhubungan dengan kondisi ekonomi. Kadang interest rates-nya atau suku bunga itu bisa tinggi, bisa rendah. Nah, itu bisa mengakibatkan lonjakan daripada cicilan kita. Nah, karena itu kita harus berhemat sehingga untuk bisa mengantisipasi kondisi di mana ada penurunan dan kenaikan dari tingkat suku bunga, sehingga kita tetap bisa lancar dalam membayar hutang kita, ya. Nah, karena itu berbagai pengeluaran kita yang lain selain cicilan kalau udah diambil kan tetap harus bayar. Sementara pengeluaran lain selain cicilan itu tetap bisa kita hemat. Nah, kalau kita sudah punya cicilan berarti stop ambil cicilan yang lain, apalagi cicilan yang sifatnya konsumtif. Hal-hal lain seperti misalnya kita mengurangi gaya hidup kita, contoh misalnya nongkrong di kafe, atau kita mungkin bawa makan siang sendiri, masak sendiri di rumah, tidak selalu makan keluar, itu akan sangat membantu kita untuk berhemat. Wah, jadi memang kalau untuk yang punya cicilan ini wajib karena juga bisa kembali mengatur, ibarat kata mengencangkan ikat pinggang ya. Jangan banyak jajan dulu sampai cicilannya selesai. Dan pos-pos mana saja nih Mbak Mika yang bisa ditekan? Tadi kan udah disinggung tentang gaya hidup ya, mungkin nongkrong, makan di luar, atau ada pos-pos lain yang bisa kita press supaya kita punya dana lebih untuk disimpan. Ya. Untuk penghematan sebenarnya bisa kita lakukan ya di berbagai pos pengeluaran. Sekali lagi, tidak semua pos pengeluaran itu dapat kita hentikan atau stop sama sekali. Tapi ada pos-pos pengeluaran yang sebenarnya bisa kita stop sama sekali ya. Karena mungkin itu malah membuat kita semakin konsumtif ya. Coba Anda evaluasi deh berbagai Anda punya langganan aplikasi misalnya, mungkin tidak semuanya digunakan ya. Kemudian juga Anda mungkin tidak harus punya jadwal liburan gitu ya, misalnya beberapa tahun gitu, beberapa kali dalam 1 tahun, mungkin Anda bisa kurangi ya. Kemudian juga untuk misalnya beli baju mungkin tidak harus misalnya
setiap kali ada penawaran diskon ya, setiap kali ada, tidak hanya baju sih sebenarnya, di berbagai pengeluaran yang sifatnya konsumtif lainnya. Jadi perhatikan untuk pos-pos pengeluaran yang sifatnya konsumtif itu sebenarnya masih sangat bisa Anda, satu, kalau tidak bisa di stop sama sekali, Anda bisa kurangi. Jadi tentu saja yang namanya penghematan itu bisa Anda lakukan di segala pos pengeluaran. Wah, menarik sekali. Ini bisa jadi perenungan di akhir pekan ya, untuk bisa kembali mengatur keuangan. Mungkin yang sudah berkeluarga juga bisa saling diskusi bersama pasangannya untuk bisa menyimpan dana lebih banyak. Terima kasih Mbak Mike Rini Sutikno, perencana keuangan Mitra Rencana Edukasi, telah bergabung dalam Kompas Bisnis pagi hari ini. Terima kasih. Saudara, usai jeda, kami akan kembali dengan informasi Polres Bogor akan mengumumkan hasil tes DNA pada kedua orang tua serta bayi yang tertukar pada hari ini. Don't you wish your phone was fun like this? Don't you wish your phone could fit in here? Don't you? Samsung Galaxy Z Fold 5 and Z Flip 5. Get it now! Ini merdeka ala Oreo. Diputar, dijilat, dicelupin, dicampur, dibungkus, disate, dirujak. Yuk ikutan merdeka ala Oreo. Tola The Card Game, produk baru dari Harian Kompas. Dapatkan di marketplace kesayangan Anda. Duh, Menir, anak saya main HP mulu nih. Bagaimana ya? Dulu, anak saya juga begitu. Tapi sejak beli Pala The Card Game, sekarang saya diajak main melulu. Mini Oreo, cemil terus. Sikat gigi dengan sudut tepat bisa cegah mulut dan gusi luka. Aku pakai sikat gigi Sistema. Baru, Sistema 9 Degree. Sudut 9 derajat, menyikat gigi lebih nyaman tanpa melukai mulut. Total membersihkan, lembut di gusi sensitif, pakai sikat gigi Sistema 9 Degree. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Gunadarma, Coloring the Global Future. Membangun insan cerdas, kompetitif, dan berkarakter. Bersama UCI, masa depan diraih saat ini. Universitas Gunadarma. Telinga gatal? Telinga kotor? Jangan dikorek. Teteskan Vital Ear Oil sebagai obat tetes antiseptik rongga telinga Anda. Vital Ear Oil diproduksi oleh Medicon. Di penghujung malam, lengkapi referensi Anda dengan update berita terkini serta perkembangan peristiwa penting di dalam negeri dan mancanegara. Raih informasi sebelum hari berganti. Demikianlah Kompas malam hari ini, saudara. Bersama Kompas Malam pada jam-jam berikut. Live di Kompas TV. Didukung oleh... Akan terasa gigi ngilu kalau minum dingin, itu semua karena memang dia memiliki kondisi gigi sensitif. Ada kemungkinan kondisi ini akan semakin memburuk. Saya merekomendasikan Sensodyne memberikan perlindungan hingga 24 jam. Ini sangat bagus. Ini merdeka ala Oreo. Diputar, dijilat, dicelupin, dicampur, dibungkus, disate, dirujak. Yuk ikutan merdeka ala Oreo. Ultra Flu reda lega rasanya. Jamur ngeselin. Untung ada Zoralin.
obat spesialis bantu cabutin jamur. Jamur ngeselin. Olesin Zaralin. Kakekmu yang itu juga dong. Tapi gigi kakek. Gak usah khawatir. Poliden Adhesive membuat Anda bebas nikmati setiap gigitan dengan kuat dan cegah terperangkapnya sisa makanan. Poliden Cleanser, bunuh bakteri lebih kuat dari pasta gigi. Don't you wish your phone was fun like this? Don't you wish your phone could fit in here? Don't you? Samsung Galaxy Z Fold 5 and Z Flip 5. Get it now! Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Saudara, Polres Bogor akan mengumumkan hasil tes DNA pada kedua orang tua serta bayi yang tertukar pada Jumat hari ini. Sebelumnya, kedua orang tua serta bayi yang tertukar selama 1 tahun telah menjalani tes DNA di Puslap 4 Polri Sentul Bogor pada hari Senin kemarin. Kedua belah pihak menjalani tes DNA dengan didampingi oleh para pengacara. Tes DNA ini membutuhkan waktu beberapa hari, sehingga rencananya pihak Polres Bogor akan mengumumkannya hasil hari ini. Insya Allah hari Jumat ya, kami akan memberikan perkembangan yang sangat luar biasa. Dan Alhamdulillah, ini sifatnya kemanusiaan, saya minta nanti semuanya bisa hadir. Kami akan mengundang Kementerian PPA dengan KPAI untuk hadir. Insya Allah hari Jumat. Hari Jumat berarti hasil pengumumannya di Polres ya. Dan untuk mengetahui informasi terkini tentang rencana rilis dari hasil tes DNA pada bayi yang tertukar, kita akan tanyakan langsung pada jurnalis Kompas TV Triksi Valencia di Polres Bogor, Jawa Barat. Selamat pagi Triksi, jadi jam berapa nanti rilis bakal dilakukan? Ya, selamat pagi Valen dan juga saudara. Kalau terkait dengan kapan rilis ini akan disampaikan, memang yang dipastikan adalah hari ini rencananya akan diberitahukan terkait dengan hasil pemeriksaan laboratorium terkait dengan tes DNA yang sudah dilakukan oleh kedua orang tua maupun juga dari bayi pada hari Senin kemarin dilakukan pemeriksaan di Puslap 4 Polri, sehingga dalam kurun 4 hari pada hari inilah akan disampaikan hasilnya. Kalau tadi kami sempat mengkonfirmasi kepada pihak keluarga Siti Mauliah melalui penasihat hukumnya atau pengacaranya yakni Rusdi Rido, menyampaikan bahwa nanti pada pukul 3 waktu Indonesia bagian Barat rencananya akan datang, atau ini adalah undangan dari Polres Kabupaten Bogor, ini mengundang baik dari orang tua maupun juga dari bayi dan juga dengan pihak-pihak terkait untuk dapat hadir mendengarkan secara langsung terkait dengan hasil pemeriksaan DNA yang sudah dilakukan. Dan nantinya memang yang sudah dikonfirmasi adalah bukan hanya orang tua maupun juga dari bayi saja, sang bayi saja yang akan dibawa ke Polres Kabupaten Bogor ini, tapi juga ada dari pihak KPAI yang rencananya ini sudah mengkonfirmasi akan hadir. Tadi kami menghubungi Wakil Ketua KPAI Jasra Putra yang nantinya akan mendampingi terkait dengan mendengarkan hasil dari tes DNA yang sudah dilakukan kedua orang tua dan juga sang bayi, Valen dan juga saudara. Nah, kalau saat ini memang selain menanti hasil dari pemeriksaan tes DNA tersebut, pihak kepolisian ini juga sudah melakukan penyelidikan ke sejumlah pihak, seperti halnya memintai keterangan di beberapa saksi. Disampaikan sudah ada setidaknya 9 saksi yang dilakukan pemeriksaan atau dimintai keterangan, di mana 7 diantaranya ini merupakan pihak dari tenaga kesehatan atau dari Rumah Sakit Sentosa. 7 tersebut terdiri dari 5 bidan dan 2 perawat yang merupakan pihak-pihak yang pada saat proses persalinan ini berkontribusi, maksud kami bekerja secara langsung atau melayani secara langsung proses kelahiran ataupun proses persalinan sang ibu dan juga pada saat bayi diberikan kepada pihak rumah sakit. Nah, ini adalah orang-orang yang memang kontak erat pada saat proses kejadian tersebut, dilihat dari proses masuk dan juga keluar dari pihak rumah sakit. Nah, inilah yang dimintai keterangan dari pihak kepolisian, dan kalau sampai saat ini memang disampaikan dari Rumah Sakit Sentosa sendiri pun sudah ada 12 tenaga kesehatan yang dinonaktifkan sementara terkait dengan insiden ini. Tentu pendalaman ini bukan hanya dilakukan oleh pihak kepolisian tapi juga dari rumah sakit, karena untuk mencari tahu apakah benar memang adanya dugaan kelalaian yang dilakukan pada saat prosedur yang berlangsung di persalinan di Rumah Sakit Sentosa ini.
Jadi ini yang masih berlangsung, Valen dan juga saudara, bukan hanya menanti hasil, tapi juga melihat bagaimana proses penyelidikan terhadap dugaan kelalaian yang terjadi pada SOP yang sudah diterapkan dari pihak rumah sakit sendiri. Iya, Valen. tentu yang akan dinanti bersama adalah bagaimana nanti rilis daripada tes DNA yang sebelumnya sudah dilakukan dari orang tua masing-masing bayi, termasuk juga bayinya. Dan kemudian ia menganalisis bagaimana apakah ada kesalahan prosedur yang dilakukan oleh pihak rumah sakit sehingga ini merugikan sejumlah pihak. Kita nanti akan mengupdate informasi terbarunya tentu di program lainnya. Terima kasih Triksi Valencia langsung dari Polres Bogor, Jawa Barat. Dan saudara, pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Polda Metro Jaya akan menerapkan uji coba tilang atau uji emisi. Hal ini dilakukan untuk mengurangi tingkat polusi udara Jakarta. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Oreo wafer, 7 lapis, tebal, rasa coklatnya renyah. Oreo wafer baru, kemasan praktis 5 ribuan. Yuk cari Oreo wafer 5.000 sekarang. Baru, Indomie Ramen Series otentik Jepang. Ada Indomie Tori Miso, paduan kuah kental gurih dan aromanya bikin nagih. Ada juga Indomie Takoyaki dan shoyu. Indomie Ramen Series, nikmat otentiknya memuaskan. Sorry. Di sini kita harus flu batuk. Minum Bodrek Flu dan Batuk PE. Dengan 3 okinya Bodrek, efektif redakan flu batuk. Bodrek Flu dan Batuk PE, pas dan efektif, tanpa ngantuk. Don't you wish your phone was fun like this? Don't you wish your phone could fit in here? Don't you? Samsung Galaxy Z Fold 5 and Z Flip 5. Get it now! Baru, Indomie Ramen Series otentik Jepang. Ada Indomie Tori Miso, paduan kuah kental gurih dan aromanya bikin nagih. Ada juga Indomie Takoyaki dan shoyu. Indomie Ramen Series, nikmat otentiknya memuaskan. Waktunya internetan ngebut dengan promo spektakuler. Dapatkan double cashback total hingga jutaan rupiah. Dan gratis biaya pemasangan. Yuk langganan Persmedia sekarang mulai 200 ribuan aja. Oreo wafer, 7 lapis, tebal, rasa coklatnya renyah. Oreo wafer baru, kemasan praktis 5 ribuan. Yuk cari Oreo wafer 5.000 sekarang. Punya nomor yang aktif selamanya. Dapatkan Bayu di konter terdekat. Informasi isu-isu terkini. Aksi saling dorong antara mahasiswa, pengunjuk rasa, dan aparat diduga karena korsleting listrik pada mesin pompa minyak. Peristiwa yang paling menyita perhatian. Puan Maharani hari ini bertemu dengan Agus Harimurti Yudhoyono meninjau harga kebutuhan pokok di pasar. Dapatkan dalam Berita Utama Senin sampai Jumat pukul 7:30 malam live di Kompas TV. Didukung oleh Cita rasa Italia sebenarnya Wafelo. Krimnya lumer bisa digeser. Pilih wafer ya wafer Italia. Wafelo. Bersama Soklin merawat bangsa. Soklin untuk Indonesia selamanya. Dirgahayu Indonesia. Wingscare. Terus enaknya terus. Manis asam cuy, manis asam cuy, manis asam cuy. Oleh terus gak nempel di gigi. Slay oleh. Don't you wish your phone was fun like this? Don't you wish your phone could fit in here? Don't you? Samsung Galaxy Z Fold 5 and Z Flip 5. Get it now! Ini Merdeka ala Oreo. Diputar, dijilat, dicelupin, dicampur, dibungkus, disate, dirujak. Yuk ikutan Merdeka ala Oreo. Kembali di Sapa Indonesia Pagi, Saudara. Hari ini Pemprov DKI Jakarta bersama Polda Metro Jaya akan menerapkan uji coba tilang uji emisi.
Hal ini dilakukan untuk mengurangi tingkat polusi udara Jakarta. Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Asep Kuswanto, menjelaskan uji coba tilang emisi akan dilakukan selama 3 bulan yang dimulai dari September 2023 bersama dengan Polda Metro Jaya, TNI, dan juga Satpol PP. Meski masih tahap uji coba, kebijakan sanksi tilang uji emisi ini juga sudah diatur dalam Peraturan Gubernur atau Pergub nomor 66 tahun 2020 tentang uji emisi gas buang kendaraan bermotor. Nantinya tilang uji emisi secara masif juga akan diterapkan pada 1 September mendatang. Kami akan menerapkan tilang uji emisi. Pada kesempatan ini saya ingin menyatakan bahwa memang Pemprov DKI Jakarta concern sekali terhadap uji emisi dan rencananya besok kami akan melakukan uji coba tilang uji emisi dan masifnya akan kami lakukan di tanggal 1 September. Jadi mulai September sampai dengan 3 bulan ke depan kami akan melakukan razia uji emisi bekerjasama dengan Polda Metro Jaya dan POM TNI serta Satpol PP kami. Nah, saudara, uji coba penerapan sanksi tilang ini akan diberlakukan di beberapa lokasi di DKI Jakarta. Di antaranya di Jalan Perintis Kemerdekaan, kemudian di Jalan RE Marta Dinata, Taman Anggrek, Terminal Blok M, dan Jalan Asia Afrika. Ya, utamanya warga DKI Jakarta ini harus ikut ya, membantu kooperatif dengan kebijakan yang saat ini diberlakukan untuk perlindungan kita bersama. Ya, kalau memang agak repot sedikit nggak apa-apa, tapi kan ini baiknya kita bisa melihat kualitas dari pembakaran mesin motornya itu sendiri. Dan yang terpenting adalah sama-sama jadi solutif dalam mengurangi polusi udara saat ini yang terjadi. Dan juga tentunya beberapa langkah juga telah dilakukan pemerintah Provinsi DKI Jakarta seperti pengurangan ataupun juga WFH 50% nih bagi aparatur sipil negara, sehingga tidak hanya cuma langkah dari pemerintah juga, tapi kita sebagai masyarakat umum juga bisa membantu untuk mengurangi emisi dari kendaraan bermotor. Ya udah, akhir kata Valen, saya Frasco Donesiano. Dan saya Valentina Sitorus mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Rasa dan orasi bukan sekadar aksi lempar narasi, namun sarana untuk saling mengisi dan memahami. Rayakan demokrasi. 12 tahun Kompas TV. Indonesia Raya. Halo pemirsa dimanapun Anda berada, apa kabar Anda pada kesempatan kali ini? Saya doakan semoga sehat-sehat selalu ya. Dan yang pastinya siap untuk menjalani kehidupan sehari-hari, ketemu dengan realita lagi. Oke, bersama saya tidak sendirian, sudah ada produk spesialis yang akan bergabung dan berbincang bersama saya. Ada Mbak Ayu di sini. Apa kabar Mbak Ayu? Baik Kak. Wah, Mbak Ayu ini kayaknya dari yang aku lihat ini, dari senyumnya, kayaknya harinya tuh indah banget. Happy ya. Dan kalau aku lihat dari bajunya, ini kok bajunya tersetrika dengan baik nih ya. Iya dong, harusnya ya. Kayaknya dipersiapkan dengan baik gitu ya. Betul, karena betul. Ini berhubungan sekali dengan apa yang mau kita bahas tentang keribetan sehari-hari, khususnya buat Anda gitu ya, yang sehari-harinya itu merupakan ibu rumah tangga, anak kosan. Betul. Tinggal sendiri di apartemen. Biasanya ribet ya. Ribetnya apa sih? Kalau nyuci baju orang kayak masih tinggal masukin ke mesin cuci udah selesai gitu Udah ya. selesai, bisa kering. Tapi kalau udah kering biasanya kusut bajunya. Bajunya kusut. Iya. Dan yang paling bikin males, apalagi buat aku pribadi ya, ini pemirsa nih ya, nyetrika itu agak sulit ya.
Susah ya. Nggak rapi-rapi terus banyak waktu yang terbuang juga biasanya. Betul. Nah, kalau kita ngomongin soal setrika konvensional, biasanya keribetan apa aja sih kayu yang kita bisa rasakan? Biasanya tuh kalau setrika konvensional itu dia lebih berat. Dan pastinya Betul, itu berat. iya kan berat kan. Terus ada lapisan logam yang bisa ngerusak baju. Makanya itu bisa ngerusak baju? Iya, biasanya kan kita kalau mau nyetrika pilih-pilih nih. Bahan ini bisa nggak, bahan ini bisa nggak. Itu yang jadi masalahnya. Terus yang biasanya juga lama nyetrikanya jadi kadang suka capek duluan. Suka pegel, buang-buang waktu juga kan. Nah, terus juga ada yang namanya setrika uap juga, Kak. Setrika uap itu kan biasanya ada yang unsur logamnya. Betul. Jadi dia punya alat yang lebih berat. Oke. Jadi kalau misalnya kita bandingin gitu ya, setrika konvensional itu bawahannya suka lengket. Bener banget. Kita suka bingung. Ini bahannya bisa nggak ya kita pakai setrika nih ya? Takut bolong kan? Takut bolong, bener banget. Ada namanya setrika uap. Ada juga setrika uap. Ini sebenarnya bisa jadi solusi. Iya, bisa jadi solusi. Yang bawahnya itu biasanya besi juga. Masih ada logamnya juga. Oke, emang kenapa sih kalau ada logam itu? Kalau ada logam itu biasa baju kita, Kak. Yang sensitif itu nggak bisa disetrika. Oh, aku iya. ngerti. Dan buat bahan yang tebal juga susah karena dia panasnya cuma di satu lapisan aja. Dan yang pastinya juga kalau kita ngomongin soal setrika konvensional, biasanya itu bikin pegel karena berat banget. Nungguin panasnya belum gitu ya, lama banget. Diatur suhu. Diatur suhunya. Berarti gimana dong nih? Keseharian kita yang harus kita selamatkan lebih efisien, lebih ringkes. Pakai apa kalau nggak pakai setrika konvensional? Nah, jadi kita tuh ada produk, ini ada Mago Turbo Steamer. Wow. Nah, jadi Mago Turbo Steamer ini berbeda dari setrika pada umumnya. Oke. Karena kita nggak ada unsur logam sama sekali. Tidak ada unsur logamnya sama sekali. Padahal ini setrika ya? Setrikaan, tapi kita nggak ada unsur logam. Oke. Terus gimana tuh, Kak? Dan yang juga dia tidak ada pengaturan suhu. Jadi kakak mau bahan apa aja bisa disetrika, Kak. Ini aku suka nih ya. Ini cocok banget buat laki-laki yang kadang-kadang bingung nih ya. Ini cocok nggak ya pakai setrika ini cocok nggak ya pakai setrika ini? Bisa nggak rapinya? Bisa nggak rapi. Kalau pakai Mago ini berarti kita dijamin rapi. Dijamin rapi dan nggak perlu lagi kita lihat ya ini cocok apa enggak gitu. Betul banget. Semua bahan cocok. Semua bahan. Dan ini satu alat yang banyak fungsi. Jadi nggak cuma nyetrika aja, Kak. Apa aja? Banyak banget fungsinya. Bisa dry cleaning. Dry cleaning bisa. Facial steaming. Buat wajah kita bisa. Nanti kita akan bahas ya. Iya, kita contohin. Oke, kalau begitu buat pemirsa semua yang mungkin ya Anda lagi nyari setrikaan di rumah udah rusak dan ketemu dengan program yang satu ini merupakan pertanda buat Anda. Langsung scan QR Code sekarang juga untuk mendapatkan Mago ini dan kita akan balik lagi, kita akan bahas setrika uap yang tetap berat gitu ya. Ya, jangan kemana-mana pemirsa, kita akan balik lagi setelah yang satu ini. Don't you wish your phone was fun like this? Don't you wish your phone looked more like this? Don't you wish your phone could flex like this? Don't you wish your phone could fit in here? Don't you? Samsung Galaxy Z Fold 5 and Z Flip 5. Get it now! Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Kakek mau yang itu juga dong. Tapi gigi kakek. Gak usah khawatir. Poliden Adhesive membuat Anda bebas nikmati setiap gigitan dengan kuat dan cegah terperangkapnya sisa makanan. Poliden Cleanser, bunuh bakteri lebih kuat dari pasta gigi. Alah, lapar sih. Aha, Roma Makis Abon aja. Ekstra abon, ekstra abon, ekstra energi. Roma Malkis, banyak rasa, siap asik lagi. Sekarang isi 3 lebih banyak. Don't you wish your phone was fun like this? Don't you wish your phone could fit in here? Don't you? Samsung Galaxy Z Fold 5 and Z Flip 5. Get it now! Dia cerita ke saya, kenapa setiap minum dingin, saya merasa ngilu. Itu semua karena memang dia memiliki kondisi gigi sensitif. Ada kemungkinan kondisi ini akan semakin memburuk. Saya merekomendasikan Sensodyne teruji secara klinis untuk menenangkan gigi yang sedang ngilu
dan memberikan perlindungan hingga 24 jam. Sehingga kamu tidak perlu ragu lagi untuk mengonsumsi makanan dan minuman yang kamu suka. Ini sangat bagus. Terus, enaknya terus. Manis asam, chewy. Manis asam, chewy. Manis asam, chewy. Say oleh terus. Gak nempel di gigi. Say oleh. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Mie oven, pilihan lebih sehat. Pembuatannya di oven, bukan digoreng. Air rebusannya jernih. Resmi diakui sebagai pilihan sehat. Enak banget. Lebih sehat, enak lagi. Mie oven. Akan terasa gigi ngilu kalau minum dingin. Itu semua karena memang dia memiliki kondisi gigi sensitif. Ada kemungkinan kondisi ini akan semakin memburuk. Saya merekomendasikan Sensodyne memberikan perlindungan hingga 24 jam. Ini sangat bagus. Kita balik lagi pemirsa, masih bareng Nasmi Zen dan masih sama Mbak Ayu di sini ya Mbak Ayu ya. Iya. Dan kita tadi udah ngebahas tentang keribetan untuk kehidupan sehari-hari khususnya nyetrika. Di mana nyetrika itu kalau buat laki-laki tuh kayak susah banget ya Mbak. Ribet banget ya. Ribet milih bahannya, ini bahannya apa aja? Sutra boleh nggak? Jeans boleh nggak nih kena setrika? Sablonan lengket nggak? Sablonan lengket nggak nih? Dan yang pastinya kalau setrika konvensional biasanya kan berat banget. Berat banget. Dan bikin pinggang tuh, aduh sakit. Sakit. Apalagi gampang aku capek ya. yang udah punya anak ini. Sudah tidak mudah lagi. Betul. Dan kita sudah memperkenalkan ada yang namanya Mago Turbo Steamer. Nah, oke. bisa dilihat ini adalah device-nya. Iya, gitu ya. ini untuk setrika uapnya. Jadi untuk setrika uapnya ini Kak, seperti yang tadi kita bilang. Oke. Setrika ini nggak ada unsur logamnya. Nggak ada unsur logam. Iya, Berarti ini jadi semua plastik ya? Fiber. Fiber. Kita Oke. pakai bahannya fiber dan ini alatnya lebih ringan. Betul banget. Jadi buat kakak yang biasanya suka traveling, betul, jalan-jalan atau dinas keluar kota, butuh banget biasanya butuh kan? banget kan. Ya. Baju di koper kusut nggak mungkin dipakai gitu aja, bisa banget pakai ini. Betul banget. Dan yang aku suka dari produk yang satu ini, pemirsa, gitu ya. Kalau misalnya biasanya pakai setrika konvensional kan paling cuma baju doang sama celana ya. Betul. Kalau pakai Mago ini semuanya bisa. Boneka anak, bantal, udah gitu apalagi sepatu. Dan ini bisa untuk facial steaming kita juga. Facial steaming dan hordeng juga Dry bisa. cleaning juga bisa kan. Wah, ini mah satu udah. alat banyak fungsi banget. Satu alat banyak fungsi banget dan ini juga Mbak Ayu udah pegang. Iya, ya. Aku dan juga ini tadi, aman. Aman juga ya? Ini Aman, nggak panas? boleh. Anget aja ya. Anget ya. Kalau yang atas baru panas ya? Kalau atas panas. Sebelah sini baru panas. Biasa kalau logam kan tangan bisa melepuh. Betul. Kita betul. nyetrika dekat anak-anak bahaya. Bahaya. Nah, kalau pakai ini aman, nggak ada Aman. bahaya lagi. Oke, Kak Ayu, kalau begitu daripada kita lama-lama nih mungkin pemirsa di rumah nih udah pada penasaran nih. Cara pakainya gampang apa nggak? Oke, ini kita untuk demonstrasikan aja ya. Boleh, boleh. Untuk cara pakainya ini gampang banget ya, Kak. Ini Gimana tinggal cara pakai diisi air pertamanya? aja. Oh, pertamanya kita isi air pemirsa nih ya. Isi air. Jadi di sini tinggal dibuka Oke. bagian tutup kayak gini. Masukin airnya 3 cangkir. 3 cangkir. Iya, Cangkirnya udah termasuk dapat udah ya? termasuk. Oke. 3 cangkir ini untuk sekitar 15 sampai 30 baju. 15 sampai 30. Iya. Dan ini keadaan nyala ya, Kak ya. Kena Oke. siram-siram kayak gini aman. Oh, baru kali ini Iya. setrika disiram loh pemirsa ya. Dipegang tangan basah, kabel basah biasanya konslet setrum, tapi kalau di sini Ini nggak aman. masalah? Nggak masalah sama sekali. Jadi ini setrika cocok banget buat laki-laki yang biasanya kalau laki-laki kan teledor ya Mbak ya? Betul. Teledor, jaga barang misalnya nggak terlalu telaten kayak perempuan lah. Ini aman, mau keguyur atau misalnya kerendam Kena gitu ya. siram, Kena itu siram, aman. nggak perlu khawatir. Oke, Nggak perlu berarti khawatir. step pertamanya adalah masukin 3 cangkir 3 kecil. cangkir air. Oke, setelah lalu itu kita colok nunggu berapa menit? Tunggu sekitar 2 sampai 3 menit aja. 2 sampai 3 menit. Nanti oke. kalau uapnya udah keluar kayak gini, ini udah bisa kita pakai. Wah, Gitu. praktis Simple ya, banget. jadi Simple nggak banget. lama, nggak ada pengaturan suhu, Nggak ada pengaturan nggak ada suhu. tombolnya, Aha. dan pastinya kalau kakaknya nyetrika bisa pilih mau digantung bisa, mau di meja juga boleh. Itu dia yang aku suka karena biasanya di rumah nggak terlalu ada ininya nih kan susah nih carinya nih. Mejanya nggak ada. Mejanya nggak ada, ada Bingung. cuma gantungan. Bisa ya? Bisa di Oke, hanger langsung kita aja. akan langsung praktekkan. Di sini aku punya hanger. Oke. Pertama kali kita akan demonstrasikan ini baju apa dulu kira-kira. Oke, yang di cocok? sini kita ada
contoh untuk baju satin. Baju satin. Iya, Ini warna baju merah ya satinnya? Iya betul. Oke. Jadi biasanya nih kalau bunda-bunda kan, kalau mau pergi kondangan, ya, Betul. baju-baju yang sensitif, nanti kakak tinggal tempel aja gosok kayak gini. Jadi nyetrikanya tinggal ditempel. Nyetrikanya kayak nggak nyetrika apa-apa ya? Tinggal ditempel dan ini aman. Wow. Aman ke semua bahan baju, Dan dia nggak pemirsa merusak bahan baju kita. bisa langsung lihat perbedaannya ya, di sebelah kiri dan sebelah kanan. Ini yang udah itu- disetrika sama yang Nah, belum. kelihatan Ini perbedaannya banget, udah jauh. kayu. Jadi lebih cepat dan lebih aman. Kalau gamis gitu, kalau kita di meja kan susah ya. Ini bisa digantung. Digantung seperti juga itu. bisa, dan ini memudahkan Anda tentunya ya. Betul. Dan ini juga Kak, dia nggak ada pengaturan suhu. Jadi ini kan tadi bahannya satin. Sekarang mau ke bahan katun. Sekarang bahan katun. Bahan katun juga bisa. Jadi nggak usah nunggu suhu panas. Betul. Nggak perlu repot. Betul banget. Nah, Ini tinggal biasanya nih ditempel aja ya. Tuh. Ini yang ngebuat waktu pagi kita nggak terbuang dengan percuma, pemirsa ya. Dan aku ngelihatnya kayu tuh kayak no effort banget ya. Beneran, ini nggak capek. Nggak capek dan nggak berat juga ya kayu ya? Nggak berat. Beratnya Benar, ini benar, cuma benar. 400 gram aja Kak. 400 Iya, gram? biasa kan kalau setrika uap itu berat-berat kadang pegel ya. Berdiri terus, tangan pegel, tapi Betul, kalau di betul. sini nggak tuh. Nah, hasilnya. Dan ini cocok banget buat aku yang misalnya biasanya kan sehari-hari nge-MC ya kayak. Betul, buru-buru. Biasanya jas itu kan nggak bisa disetrika pakai logam Iya. konvensional. Kita ini kalau yang ini bahan apa nih? Nah, Ini bahan sifon. bahan sifon biasanya buat pengajian. Iya, gitu kerudung-kerudung ya. bunda, Kerudung-kerudung ya kan? istri. Iya, nah, dan ini Kak, kita contohin gosoknya dari bagian belakang. Oke. Jadi biasanya kan kalau kita nyetrika depan digosok nih. Betul. Belakangnya juga kita setrika lagi. Itu banyak waktu kita terbuang, ini 1 kali kerja 2 kali hasil. Kalau ini berarti cuma dari belakang aja dia akan nembus ke depan. Betul. Dan dia akan merapikan di sisi depan juga. Depannya juga. Jadi 1 kali ini kerja dia. 2 kali hasil. Betul. Hemat waktu, hemat tenaga. Betul banget. Atau biasanya nih kalau bunda-bunda kan bajunya suka ini ya, ada aksesorisnya. Betul, betul. Ini Biasa kayak nggak gini boleh nggak apa-apa, digosok. Ini aman. Wow. Gosok aja. Nah, Jadi nah, di nah, kerudung, nah. kebaya, atau gaun pengantin, gaun Ya. pesta ini bisa disetrika langsung. Itu dia, ini cocok banget buat Anda semua yang mungkin gitu ya, Anda butuh yang namanya produk yang satu ini ya, Mago Turbo Steamer yang cocok banget untuk Anda. Ini bisa untuk segala situasi dan untuk bahan apapun bisa. Oke, kita akan coba untuk yang Gosok di sebelah meja. sini apa? Di meja. Di meja. Kita buat celana jeans boleh. Yang ini? Iya. Wow, celana jeansnya meringkel sekali ya. Nah, di sini biasanya kalau celana Oke. jeans kan suhunya harus tinggi ya, Kak. Betul, betul. Ini Tapi bisa nih. Ini bisa, dan ini nggak ada pengaturan suhu. Wow. Jadi kalau kakak sering nggak celananya pudar warnanya? Sering banget, Iya kan? bukan sering lagi. Itu karena suhu nyetrika kakak terlalu tinggi. Oh, nah, aku baru sedangkan ngerti nih ya. sedangkan ini tuh dia nggak ada unsur logamnya. Nanti Ya. kakak nyetrika tinggal tempel. Ini no effort sama sekali. Wow. Tinggal ditempel aja tuh. Kak, lihat dong. Biarin uap yang bekerja merapikan Wow. baju kita tuh. Ini kan? bisa di zoom gak sih tadi awal-awal bener-bener langsung ya. Yang tadinya Iya. ngeringkel, dia langsung halus dan juga yang pastinya, aduh ini sih aku bisa prediksi satu baju ini bisa 3 menit doang nih ya. Iya, lebih cepet ya. Dan Lebih ini cepet Kak, banget. yang lebih kita suka lagi kalau kita nyetrika ini kan cuma bagian satu sisi aja Betul, ya. betul. Ini di bagian belakangnya dia udah ikut rapi. Jadi nggak perlu lagi baliknya kita Nggak setrika perlu lagi. dibolak-balik lagi. Ah, ya Simple ampun. banget kan. Dari mana aja sih aku baru ketemu sama produk Baru Mago ketemu ini kita ya sekarang ya. Bener-bener ya. Dari dulu tuh kayaknya setrika konvensional aja gitu ya. Padahal yang ini Berat. lebih oke ya. Betul. Jadi ini lebih ringan. aman. Oke. Dan ini biasa kan kalau kakak sering pakai celana kerja, ya kan celana betul. bahan dasar. Kita juga ada sampelnya. Oke. Kita ada Boleh, sampelnya. boleh. Nah ini biasanya aku Sebentar. kalau misalnya syuting atau mungkin acara-acara formal biasanya Iya. pakai bahan yang kayak gini nih Kak. Biasanya atau para bunda-bunda kalau suaminya mau berangkat kerja Ya, kan. betul. Nah, kakak biasa kalau pakai setrika logam atau yang konvensional itu suka putikilan. Betul banget. Iya kan? Itu adalah Putikilan. hasil noda yang keluar dari logamnya ya. Dari logamnya. Aha. Nah, ini Kak, tadi kan dari bahan yang tebal. Iya. Sekarang ke bahan yang tipis langsung digosok. Gak apa-apa ya Nggak Kak? ada pengaturan suhu, Wow. nggak ada tombol on off. Terus misalnya nih, kalau kakak biasa lagi nyetrika ada tamu, Aha. angkat telepon kan, kadang kita suka lupa kena Ke-distract tinggal gitu ya. nih. Betul, betul, Iya betul. kan? Aha. Ini mau ditinggal berjam-jam Kak, sampai nanti di dalam tadi Ini nggak airnya apa-apa begini? habis, aman. Oh, Air berarti nggak ada habis. lagi tuh Kak ya? Celana bolong Nggak atau baju ada. bolong. Biasa rugi ya. Oke, oke. Tapi kalau di sini aman, kalau air habis dia otomatis mati. Oke,
Aku mau nyobain boleh ya sih Kak? Boleh. Karena kayaknya no effort banget ya pemirsa Simple ya. banget, tinggal diusap aja. Dan ini aku adalah orang yang paling tidak suka untuk nyetrika Kak. Karena buang-buang waktu. Karena buang-buang waktu dan laki-laki tuh cenderung ke aduh ribet ya, banyak yang perlu diperhatikan. Ternyata ini gampang banget pemirsa. Gampang banget. Dan ini bisa kita lihat Kak Ayu, boleh kita jembrengin ya sih? Kita kasih lihat ke pemirsa gitu ya. Hasilnya luar biasa banget pemirsa. Anda bisa lihat ya, cukup beberapa kali apa ya? Diusap kali aja. usap ya? Iya, diusap aja. Bahkan kayak dicolek doang pemirsa gitu ya, bisa langsung rapi. Benar-benar seperti ini rapi dan juga langsung Anda bisa langsung scan QR code yang ada di layar kaca Anda untuk mendapatkan harga spesial. Kita bisa bandingin dengan yang satu lagi Kak, yang masih ngeringkel gimana cara kita bandingin Kak? Oh, diangkat aja kayak gini ya. Tuh pemirsa, hasilnya. Bisa dilihat, bandingin sendiri pemirsa ya hasilnya. Dan ini benar-benar sengaja diringkel-ringkelin dari tadi ya. Supaya kita bisa lihat. Ya, betul, hasilnya luar biasa banget. Gampang banget tentunya. Dan ini yang aku suka ya pemirsa ya. Biasanya kita tuh kalau misalnya di rumah tuh suka banget yang namanya nyuci hordeng. Karena kan hordeng tuh sering banget dibuka sama anak. Iya. Dan nyetrikanya tuh susah banget. Nah biasanya nih kakak, biasa kan kalau kita punya gorden ya, atau biasanya kakak mau nyetrika gorden itu ribet. Betul. Karena harus kita copotin dulu kan. Nah di sini kita kasih cara nyetrika yang mudah. Gimana cara nyetrika yang mudah? Oke, jadi di sini buat kakak kita pakai, kita pakai cara nyetrikanya tinggal ditempel aja. Oke, jadi biarin hordengnya masih dalam keadaan terpasang. Dalam keadaan terpasang nggak masalah usah ya? dicopot lagi. Biasanya kan, atau misalnya gini, kakak punya gorden, itu kan maaf ya jarang dicuci. Betul banget. Berat. Ribet Kakak tinggal cucinya. diuap aja. Karena kita punya uap juga yang keluar ini 180 derajat Celcius, bisa membunuh kuman bakteri, menghilangkan bau-bau apek, bau-bau tak sedap juga bisa. Jadi buat bunda-bunda di rumah atau mungkin buat Anda yang mungkin inget nih, oh iya hordeng saya udah lama nggak dicuci nih ya. Betul. Kalau nggak dicuci, sebenarnya lebih baik dicuci sih ya. Iya. Tapi kalau nggak sempet, langsung aja di steam menggunakan mago ini karena ini juga sudah langsung 180 derajat ya kayak. 180 derajat Celcius. Dijamin semua kuman ya. Bakteri, bau penyebab apek. bau itu bisa langsung hilang dengan sekejap ya. Dan kalau aku mau nanya Kak Ayu, ada garansinya nggak sih? Untuk garansi kita ada Kak, garansi kita ada 1 tahun. Garansi 1 tahun? Iya, garansi kita kasih 1 tahun, jadi nggak usah khawatir. Aman. Jadi nggak usah khawatir, aman tentunya. Garansi 1 tahun, material produknya tadi menggunakan fiber gitu lebih ya. Ringan, lebih ringan. handy banget. Dan handy, bisa dibawa kemana-mana. Dan ini cocok sekali untuk Anda. Jadi sekarang juga scan QR code yang ada di layar kaca Anda untuk mendapatkan Mago Turbo Steamer ini. Jangan kemana-mana pemirsa, kita akan balik lagi setelah yang satu ini. Tetap bersama kami. Don't you wish your phone was fun like this? Don't you wish your phone looked more like this? Don't you wish your phone could flex like this? Don't you wish your phone could fit in here? Don't you? Samsung Galaxy Z Fold 5 and Z Flip 5. Get it now! Akan terasa gigi ngilu kalau minum dingin. Itu semua karena memang dia memiliki kondisi gigi sensitif. Ada kemungkinan kondisi ini akan semakin memburuk. Saya merekomendasikan Sensodyne memberikan perlindungan hingga 24 jam. Ini sangat bagus. Mie oven, pilihan lebih sehat. Pembuatannya di oven, bukan digoreng. Air rebusannya jernih. Resmi diakui sebagai pilihan sehat. Enak banget. Lebih sehat, enak lagi. Mie oven. Terus, enaknya terus. Manis asam, chewy. Manis asam, chewy. Manis asam, chewy. Oleh terus. Gak nempel di gigi. Slay, oleh. Mie oven, pilihan lebih sehat. Pembuatannya di oven, bukan digoreng. Air rebusannya jernih. Resmi diakui sebagai pilihan sehat. Enak banget. Lebih sehat, enak lagi. Mie oven. Cuma kamu yang bisa. Punya nomor yang aktif selamanya. Dapatkan Bayu di konter terdekat. Baru isi perut, udah kosong lagi. Dikit-dikit lapar. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit lapar. Sari gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat bikin kenyang lebih lama. Sari gandum, seenak itu, sekenyang itu.
Don't you wish your phone was fun like this? Don't you wish your phone could fit in here? Don't you? Samsung Galaxy Z Fold 5 and Z Flip 5. Get it now! Mini Oreo, cemil terus. Don't you wish your phone was fun like this? Don't you wish your phone could fit in here? Don't you? Samsung Galaxy Z Fold 5 and Z Flip 5. Get it now! Akan terasa gigi ngilu kalau minum dingin. Itu semua karena memang dia memiliki kondisi gigi sensitif. Ada kemungkinan kondisi ini akan semakin memburuk. Saya merekomendasikan Sensodyne memberikan perlindungan hingga 24 jam. Ini sangat bagus. Mini Oreo, cemil terus. Baik pemirsa, kita kembali lagi tentunya masih bersama saya Asmi Zen dan juga ada Mbak Ayu beserta juga ada Mago Turbo Steamer di sini yang luar biasa. Satu alat bisa untuk segala macam fungsi. Banyak fungsinya. Mbak Ayu sekali lagi ya, dari tadi kan kita udah ngejelasin produk yang luar biasa ini. Betul. Bisa dijelasin lagi ke pemirsa, dapat garansi nggak sih kalau kita beli produk Mago? Jadi ini setiap pembelian kita ada garansinya itu selama 1 tahun. 1 tahun? Iya, garansinya 1 tahun. Jadi nanti nggak usah khawatir. Intinya ini produk yang original. Ya. Jadi nggak usah khawatir pemakaian jangka panjang. Betul sekali. Jadi kalau boleh kita ulang, ini adalah turbo steamer gitu ya, yang terbuat dari bahan fiber. Jadi aman kena pegang tangan, ringan, nggak bikin sakit pinggang, pemirsa gitu ya. Dan juga yang pasti ini portable, cocok banget buat Anda yang suka traveling, jalan-jalan, dinas keluar kota. Wah, keluar cocok kota, banget sih ini. anak kosan, betul sekali, tinggal di apartemen sendirian, laki-laki, wah kayak aku nih ya, wajib punya ya, wajib punya karena gitu ini ya. satu alat yang banyak fungsi Kak. Betul sekali. Tadi kan kita udah lihat fungsinya macam-macam ya, berbagai macam bahan bisa. Bahan bisa, digantung di meja juga bisa. Digantung di meja bisa. Katanya, Mago ini bisa menghilangkan yang namanya noda. Benar nggak sih Kak? Bisa untuk dry cleaning. Bisa untuk dry cleaning. Bisa untuk dry cleaning. Ini kita jadi bisa buat dry cleaning sendiri di rumah, buat usaha sendiri gitu ya. Betul. Nah jadi caranya gimana? Caranya gini Kak. Jadi kalau biasanya Kakak di rumah ini ada baju kotor kena noda, ya kan? Kena noda ini benar-benar baju banget. Nanti setiap pembelian juga udah dapat ini cairan pembersih nodanya. Udah satu paket ya. Tinggal kita semprot aja ke bagian yang ada noda. Misalnya nih seragam kerja kita kotor. Kalau mau dicuci takut besok nggak kering kan? Nggak bisa dipakai, nanti Kakak lapis setrikanya pakai kain, baru nodanya ini tinggal Kakak gosok aja. Tinggal diusap aja. Bayu. Iya, noda ini kemana hilangnya? Dia nodanya itu dilebur. Gitu dilebur ya? sama uap, betul. Nanti dia berpindah ke serat kain yang kita pakai di sini. Jadi kenapa pakai kain? Jadi serat kain yang kita tempelkan ke turbo steamer ini supaya nodanya bisa tertransfer. Gitu berpindah ke bagian serat kainnya tuh. Dan ini langsung dry clean. Dan ini aman ke semua warna Kakak. Gak cuma baju warna putih ya tuh. Luar hasilnya biasa. Noda dia langsung. Jadi pemirsa udah lihat sendiri kan, nodanya besar sekali, warna kuning, dan ini langsung hilang seketika. Dry cleaning. Dry cleaning langsung ya. Kita akan coba untuk yang ribet lagi. Ini dia yang sering banget aku temuin permasalahannya kalau aku pengen nge-MC, butuh yang namanya jas. Tapi belum di dry clean gitu ya. Nah, di rumah nggak punya setrika uap, ini ribet banget. Ini cocok banget Kak. Dan nanti juga dapat ada steam brushnya. Nanti ini Kakak tinggal pasang. Kita sering nih Kak, kaos hitam, jas hitam itu suka nempel bulu-bulu putih. Betul banget. Kan kita mau pakai jadi malu ya, kurang rapi. Nah nanti tinggal disikat-sikat aja. Atau misalnya Kakak nih, biasa yang kerja kan, kalau misalnya pulang kerja, jas cuma dipakai 1 jam 2 jam, kalau mau dicuci kayaknya sayang ya. Betul. Ini tinggal diuap-uap aja. Karena sekali lagi, uap panas kita ini 180 derajat Celcius. 180 derajat Celcius bisa membunuh kuman bakteri, menghilangkan bau-bau apek, bau-bau tak sedap juga bisa. Betul sekali. Ngomongin soal bau tak sedap itu kan biasanya nggak cuma untuk di celana, di baju, pakaian aja. Di pakaian biasanya di rumah juga ada boneka, helm. Udah gitu sendal rumah, biasanya bau-bau apek dan jarang dicuci ya. Iya. Bisa nggak sih Kak? Bisa kita semua Kakak, kita kasih solusinya kita kasih solusinya ya. Kita kasih solusinya buat kakak-kakak di rumah nih.
Jadi yang biasanya kalau kakak itu punya apa? Ada helm. Helm udah pasti lah ya. Iya, helmnya tinggal diuap. Apalagi kalau musim hujan. Iya, bener-bener. Ada sendal-sendal di rak sepatu, di rak sendal kan. Tinggal diuap-uap kayak gini. Karena uap panas ini 180 derajat Celcius. 180 derajat Celcius. Iya. Jadi cuma digini-gini aja. Itu biasanya kan bau-bau kepala, keringat ya, panas-panasan, bau apak. Itu udah hilang langsung ya? Hilang, cukup 10-15 menit aja. 10-15 menit. Iya, Dan ini merupakan solusi aja untuk Anda. Apalagi buat Anda yang mungkin punya putri di rumah, suka misalnya mengoleksi boneka. Boneka juga bisa ya kayak di bawah ada boneka ini. Ada boneka atau bantal guling, bed cover juga bisa. Bed cover. Di rumah kakak punya kayak sofa kan mau dibersihkan diuap-uap biar gak ada bau, bisa pakai ini. Bisa juga, luar biasa. Selama ada colokan ya. Selama ada colokan. Dan juga kalau kita ngomongin soal colokan, tadi juga kita udah bahas ya. Biasanya kalau misalnya turbo streamer ini biasanya itu di atas 1000 watt. 1000 watt di atas. Tapi kalau ini berapa kayu? Ini cuma 500 watt. 500 hemat listrik. Watt aja. Jadi budget kita keluar tiap bulannya tuh nggak banyak buat bayar listrik. Jadi cocok kakak yang biasanya tinggalnya di apartemen, di kos-kosan ya. Pakai turbo steamer ini aman banget. Betul sekali. Sekali lagi untuk Anda yang mungkin gitu ya, setrikaannya di rumah kebetulan rusak ya. Iya. Terus pengen beli setrikaan yang revolusioner, lebih simple, lebih handy, lebih ringan, jauh lebih ringan banget gitu. Dan ya. nyetrikanya 2 kali lebih cepat. Nah, itu dia. Kenapa 2 kali lebih cepat? Karena tadi kita udah demonstrasikan gitu ya. Apalagi kalau buat bahan-bahan tertentu, cukup dari belakang aja dia akan nembus ke depan ya Kak ya? Nembus ke depan. Jadi 1 kali kerja 2 kali hasil. Betul sekali. Dan jangan lupa untuk Anda semua yang pengen langsung membeli Mago steamer ini, langsung scan QR code yang ada di layar kaca Anda untuk mendapatkan harga spesial tentunya ya. Dan ini juga kakak selain buat baju atau buat kayak helm, ini buat bisa wajah kita juga. Oh, ini bisa dia. Buat relaksasi. Benar. Bisa buat relaksasi, membuka pori-pori gitu ya. Sebelum pakai skincare bisa biasanya ya? Bisa, ini cocok banget. Misalnya nih, kalau para bunda pulang kerja atau habis jalan-jalan kan butuh relaksasi. Nanti udah dapat juga nih Kak. Tinggal pasang aja di sini. Biasanya nggak cuma relaksasi sih, yang namanya cuaca ini lagi hujan. Biasanya atau udah butuh mulai aromaterapi gitu ya. Iya, ini bisa ya Kak ya? Bisa, ini tinggal kakak pasang aja seperti ini ya. Terus nanti tinggal diarahkan ke wajah. Kalau untuk sauna sekitar 5-10 menit aja. 5-10 menit. Dan aku punya sedikit ini ya, sedikit resep untuk Anda yang mungkin mau pilek. Diolesin aja di sini. Diolesin samping-sampingnya biar ada aroma-aroma kayu putihnya ya. Iya, tinggal dioles aja kayak gini. Boleh silahkan. Nah, jadi buat anak-anak kalau kita olesin hidung kasihan. Takutnya iritasi kulit. Betul, dan ini bisa Anda aplikasikan misalnya di rumah lagi hujan gitu ya. Tinggal dimasukin aja airnya, diolesin atau dipeperin lah ya minyak kayu putih di sekitar sini gitu ya. Dan didiemin aja di ruangan, biarin dia menguap gitu ya. Iya, pasti anak Anda akan nyaman. Anak-anak cocok. Dan juga orang kalau tua terhirup juga ini pasti jadi lebih lega gitu ya untuk pernapasan kita gitu ya. Betul. Oke, dan kalau misalnya kita ngomongin soal pembanding Kak, ya kita udah sempat ngomong, pembanding itu kebanyakan bentuknya dari logam. Betul. Makanya banyak sekali kejadian kalau misalnya kita yang punya baju sablon atau kaos ya kan. Betul. Iya, biasanya karena setrika konvensional di luaran itu rata-rata ada logamnya kan. Rata-rata ada logamnya. Kalau ketempel ke baju sablonnya terkelupas rusak. Betul sekali. Nah, tapi kalau biasanya beralih ke setrika uap, setrika uap masih ada logamnya juga. Ada juga yang ada logamnya ya? Ada juga, malah karena di luaran semua setrika uap masih ada logamnya. Betul sekali, dan kita akan lihat, Anda bisa lihat di layar kaca Anda, ini kita akan memberikan pembuktian untuk Anda gitu ya, menggunakan Mago Turbo Steamer dan juga menggunakan pembanding lainnya. Lihat tuh pemirsa ya, yang lain plastiknya nempel, cuma Mago Turbo Steamer aja yang tidak lengket. Jauh lebih aman. Jauh lebih aman tentunya. Oke, Mbak Ayu, kalau begitu ya ampun, aku baru kemana aja gitu ya ketemu Mago Turbo Steamer ya kita ya. Terima kasih Mbak Ayu untuk Magonya, ini memberikan inspirasi untuk aku, khususnya laki-laki yang gak suka nyetrika gitu ya. Jadi lebih fun dan juga lebih gampang. Nah, untuk bapak-bapak semuanya atau ibu-ibu yang lagi menonton acara ini, langsung scan QR Code sekarang juga yang ada di layar kaca Anda untuk mendapatkan harga spesial dan juga bonus spesial dari kami tentunya. Mbak Ayu, sekali lagi terima kasih sekali. Terima kasih Kakak. Dan juga pemirsa, terima kasih atas waktu Anda. Mudah-mudahan Anda bisa menjalani hari ini dengan senyuman. Tentunya gimana caranya? Menggunakan Mago Turbo Steamer. Akhir kata, saya Asmisen pamit undur diri dan juga Mbak Ayu pamit undur diri. Selamat berbelanja untuk Anda semua dan kita kembali lagi tentunya di episode berikutnya untuk membahas produk berkualitas lainnya. Sampai jumpa. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Kompas Update.
yang didukung oleh Anda menyaksikan Kompas Update bersama saya Gleni Soktania. Kebakaran hutan melanda kawasan pegunungan Andes di Peru. Akibat kebakaran ini sedikitnya 5 orang tewas dan 10 lainnya terluka. Kebakaran yang melanda hutan di Callao, kawasan Andes Peru telah memasuki hari kelima dan masih belum bisa dipadamkan. Api membakar 200 hektar lahan dan merambat ke wilayah permukiman warga di Apurimac. Kebakaran terjadi sejak hari Minggu lalu dan upaya pemadaman terus dilakukan termasuk dari udara. Pihak otoritas masih menyelidiki kebakaran yang menewaskan 5 orang ini. Demikian Kompas Update, saya Gleni Soktania, sampai jumpa. Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Update yang didukung oleh Sikat gigi dengan sudut tepat bisa cegah mulut dan gusi luka. Sekarang aku pakai sikat gigi Sistema. Baru Sistema 9 Degree, hasil penelitian dari oral care nomor 1 di Jepang. Sudut 9 derajat dan layar sikat lebih panjang, menyikat gigi lebih nyaman tanpa melukai mulut. Cuma sikat gigi Sistema dengan 3S, bulu sikatnya super tipis, total membersihkan, lembut di gusi sensitif. Pakai sikat gigi Sistema 9 Degree, better design, deeper clean. Pemilu tahun 1977, Komisariat Wilayah Kota 73 Jakarta Barat menugaskan 50 ekor merpati pos untuk melancarkan komunikasi di 25 TPS. Dalam penerbangan uji coba, seluruh 12 burung yang ditugaskan berhasil sampai ke tujuan dengan hanya kehilangan 1 dokumen dalam perjalanan. Ikuti perkembangan dan informasi terkini seputar pemilu 2024 hanya di Kompas TV. Rumah Pemilu, unjuk rasa dan orasi bukan sekadar aksi lempar narasi, namun sarana untuk saling mengisi dan memahami. Rayakan demokrasi. 12 tahun Kompas TV. Indonesia Raya. Halo saudara, bagaimana kabarnya Anda hari ini? Selama 1 jam ke depan, Berita Utama akan menyajikan sejumlah informasi menarik. Bersama saya, Elgin Fridian. Dan saya, saudara Adisti Larasati. Jakarta dan sekitarnya belum bebas dari kepungan polisi. Dampaknya, jumlah masyarakat yang mengidap ISPA terus meningkat. Informasi lengkapnya akan kami hadirkan bersama berita pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda. Dan juga berita utama lain yang aktual untuk Anda simak, di antaranya. Ganjar Pranowo dan juga Anies Baswedan akhirnya menanggapi wacana duet keduanya dalam Pilpres 2024. Mungkinkah duet keduanya akan terwujud? Gara-gara membuat konten makan es krim, selebgram Oklynvia diperiksa polisi. Oklynvia dipolisikan karena dituduh melanggar kesusilaan dan penodaan agama. Di akhir acara kami juga memiliki video pilihan detik-detik 7 bangunan runtuh akibat mengalami tanah longsor.